saya mau konfirmasi. Gini ya, kenapa saya nggak mau melanjutkan diskusi? Awalnya saya respect dengan Uni, karena saya pikir Anda orang yang cukup cendekiawan. Itu mah alasan, nggak usah. Gua mau lu berani atau enggak itu aja, nggak usah banyak cerita. Berani nggak lu? Alah gak, lu gini loh Ilya, kalau lu bilang si Uni begini, si Uni begini, berani nggak lu diskusi kita bahas tentang critical text yang lain? Artinya apa? Aduh, diskusinya tidak linear, makanya saya nggak mau. Enggak, lu berani nggak itu aja, udah stop. Kalau nggak berani ya udah, gampang banget. Gua sama Jack bisa kok, banyak yang mau diskusi sama gua. Bukunya nih, Filsafat Ilmu Dr. Cecep Sumarna. Seperti itu. Pertama apa? Cari data primernya. Nah, punya Anda itu sama sekali bukan data primer. Makanya kok berani-berani mengatakan, oh yang dulu itu salah. Itu kan illogic gitu loh. Simply illogic. Harusnya kita starting dari apa? Dari data primer. Sebentar bang, saya selesaikan dulu bang. Habis. Aku dong. Aduh mantap ini. Oke, saya pikir Erben itu ada manfaatnya di sini, memberi pengetahuan, ternyata hanya memfitnah. Saya tidak pernah mengatakan Al-Quran tidak sejalan dengan sejarah, Erben. Yang saya katakan Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan hasil analisis, bukan hasil karangan manusia. Tolong dong Erben, besok kalau kaya duitnya pakai linggis beli buat nusuk kuping biar kedengeran ya omongan orang. Satu, jangan memframing, jangan memfitnah. Ini orang kita nonton banyak yang nonton. Saya live juga di YouTube ini. Nah, yang kedua adalah ketika Jack Cita dari tadi sibuk membawa preposisi. Ayo kita sama-sama kritis, radikal, pakai betul-betul buktikan dengan pertanyaan kami, jawab bagaimana caranya, metodologi secara filosofi, kemudian secara metodologi sejarah, di mana Musa sudah beberapa ribu tahun kemudian setelah Adam hadir mampu memberikan informasi tentang Tuhan yang melayang-layang di atas air, kemudian Tuhan yang berfirman dalam hati menjadi sebuah catatan di dalam buku yang kalian imani, kepercayaannya pokoknya benar. Tunjukkan kepada kami umat Islam metodologi apa yang kalian gunakan untuk mengetahui bahwa Musa itu betul-betul mendapatkan sesuatu yang historis. Jangan hanya asumsi, kemudian meletakkan parameter kepada kami yang tidak kami klaim, lalu kalian tidak mampu menunjukkan itu. Nah, Sanhedrin Sanhedrin itu adalah data Elia ketika membuktikan penyalipan Yesus. Saya ulangi sekali lagi, itu data Elia ketika saya berdiskusi dengan Elia. Dia membawa Sanhedrin bahwa betul ternyata Yesus mati disalib menurut Elia, dan kamu mengejek data itu. Ini ya kerugian, kelucuan yang terjadi malam ini. Kemudian apalagi ya? Nah, tolong, ketika kamu memang dari tadi berteriak-teriak radikal, tapi nonsen. Dari tadi kamu tidak buktikan. Bahkan pertanyaan Bang Ali tentang ada zombie kudus yang bangkit, itu tidak kamu tunjukkan cerita sejarahnya. Tidak ada kamu tunjukkan sejarah dari pihak manapun. Kita justru kita pengen dari kamu tunjukkan gitu loh. Nah, masalah bidat yang dikutip ya, saya heran dengan teman-teman Kristen ya. Ketika mereka menolak ini bidat itu, tapi mereka membenarkan pendapat dari orang-orang Yahudi terkadang. Sementara jelas orang Yahudi menolak kekristenan, tapi mereka menolak bidat. Pertanyaan saya dari dulu kepada Elia, dan Elia sudah pernah menjawab, siapa yang mengkanon Bible sehingga Bible ini dianggap betul-betul firman Tuhan, yang lain itu bukan? Siapa otoritas tertingginya? Jadi kita tahu by historis orang ini bisa apa karena kepentingan atau tidak. Jangan kalian bilang Konstantin ya dong ada kepentingan pada waktu itu karena dia adalah raja pada waktu itu. Nah, kalau kita mau merujuk kepada kitab kalian itu, yang terkanon itu adalah firman Tuhan dan itu yang benar, yang lain adalah bidat, bagaimana metodologi menentukan itu betul-betul yang benar firman Tuhannya? Tunjukkan cita kritis radikal di sini ya. jangan kamu radikal sementara kamu sendiri tidak mampu membuktikan metodologi bahwa kitab yang kamu pegang itu betul adanya. Nah, ini saya kasih contoh data lagi nih ya. Kalian giliran bidat kalian nggak percaya, giliran ada ayat dalam kitab kalian yang dikutip pertama sekali sama bidat, kalian jadikan kitab suci sampai sekarang nih. Ini bukti bahwa kitab kalian itu terdistorsi dan tidak bisa dipercayai gitu. Catatan mengenai 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 saja dalam terjemahan Authorized Version terdapat satu ayat yang kita hapuskan sama sekali. Ayat tersebut, ayat ini berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ternyata ini masih ada sampai sekarang di kitab kalian. Ternyata ayat ini orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidah Spanyol
yang bernama Priscillian yang meninggal pada tahun 385 Masehi. Giliran bidat yang bertentangan dengan dogma kalian tolak, giliran sama dengan dogma kalian masukkan ke dalam kitab kalian itu, ya. Itu jadi tolong kamu yang ajarkan kami metodologi kitab kamu itu bisa dikatakan benar sesuai dengan fakta histori dan filosofi radikal segala macam, tunjukkan kepada kami. Tuhan berfirman dalam hati, metodologinya dari mana kamu tahu kalau itu betul-betul Tuhan melayang-layang di atas air, ya. Tolong yang lain tambahkan, kasih. Oke, besarkan layar saya. Memang kalau untuk menghibur diri itu butuh kenekatan seperti Erben dan teman-teman itu. Jadi teman-teman, berbagai cara menipu publik mereka lakukan ketika membaca data tidak pernah utuh. Ternyata Talmud yang dia katakan baru ditulis 350 Masehi, sekali lagi, was completed. Penyusunannya itu selesai pada tahun 350 Masehi, bukan 350 Masehi baru ditulis. Mengerti bahasa Inggris atau kamu sedang menipu data? Jadi catatan Talmud tersebut telah dimulai sejak abad pertama dan selesai pencatatannya memang pada tahun 350 Masehi. Jadi janganlah menipu di publik sekali lagi. Dan yang kalian katakan sebagai bukti sejarah, jangan potong-potong saya, jangan potong-potong. Oh, sumbernya bible.uk. Bible.uk bisa bahasa Inggris, Erben? Bible.uk. Bisa nggak bahasa Inggris? Jangan potong-potong waktu muslim lah. Gimana sih? Oke, lanjut. Bible.uk. Oke. Sekarang ada sebuah fakta menarik ini saya bawa. Seorang historian abad ke-19 atau abad ke-20 namanya Arthur Weigel. Dia menulis sebuah buku bestseller di kalangan pagan Kristen, ya, The Paganism in Our Christianity. Seorang historian, Arthur Weigel, dia mengkritik habis ini catatan sejarah tentang penyaliban Yesus yang kalian anggap sebagai sebuah kebenaran. Yang ingin saya garis bawahi dengan narasi indah saya, dia mengkritik bahkan sebagai catatan primer yang paling dekat dengan kematian Yesus, dikatakan Justus of Tiberias. Apa yang dia katakan? Bahwasanya menurut dia ini, sekali lagi menurut dia, sebentar bro. Oke. Menurut dia bahwasanya catatan ini telah mengalami berbagai macam penyaduran ulang dan tidak ada bukti konkret bahwa mereka telah melihat secara langsung atau sebagai saksi mata. Dan naasnya, dia mengkritik bahwa catatan tersebut telah diubah berkali-kali. Apa referensi Mata Ali? Kalian bantah ini buku. The Paganism in Our Christianity. Karangan siapa? Arthur Weigel. Bukan seorang Muslim, tetapi seorang British Christian berkebangsaan Inggris, dan dia seorang Kristen taat. Tetapi karena tanggung jawab sains, dia harus menjelaskan ini kepada publik bahwa tidak bisa dibenarkan catatan yang kalian sebut sebagai bukti otentik sejarah. Jadi tolong sekali lagi, jika memang ingin mengkritik atau menguji sebuah kitab suci dengan pembuktian sejarah, berikan saja satu data di mana para zombie kudus pernah bangkit dan menampakkan diri di kota Yerusalem. Lanjutkan teman-teman. Siap, gedein layar saya, host. Matiin dulu waktunya, host. Waduh, Jack kita ini nggak konsisten. Oke, Jack kita tadi bilang kebenaran secara universal, secara radikal, dan secara asumsi. Ternyata berubah menjadi cara berpikir filsafat. Ini kan yang dia tunjukkan ini ternyata sistematika berpikir filsafat berbeda gitu loh. Coba kita cek sekarang ya. Kebenaran of truth ya, korespondensi of truth ya. Nih, suatu pernyataan dikatakan benar jika sesuai dengan fakta. Kita cek sekarang. Matiin dulu, host. Waktunya, host. Oke, kita cek sekarang. Di Quran Ar-Rahman, ya kan, dia membiarkan dua laut tawar dan asin saling bertemu. Oke, sudah jelas 1400 tahun yang lalu. Dari mana Rasulullah tahu gitu loh. Tetapi kita cek kebenaran di sini nih. Taruh dulu, matiin dulu, host. Matiin dulu, host. Nah, kita cek ya, kita baca ya. Dari ayat 24 ini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. 1. 2. Kitab Nabi-Nabi, Ketuvim. 3. Kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mana kebenaran korespondensinya, mana?
Korespondensi of truth-nya mana? Mana kebenarannya? Coba buktikan. Ada 3 kitab yang harus digenapi, tidak boleh 1, tidak boleh 2, harus 3. Silakan dijawab. Oke, mantap. Mungkin Saya izin dulu ya. aku dulu ya Kak Jack ya. Saya izin dulu. Oh, silakan. Oke, baik. Nah, yang pertama gini ya teman-teman ya, kalau tadi Ali itu menyatakan ternyata Sanhedrin itu sudah ada dari abad pertama, logika berpikirnya itu cacat sekali. Kenapa? Penyaliban Kristus itu aja terjadi pada tahun berapa? Kalau itu memang dari abad pertama dituliskan tentang penyaliban Yesus, kalau kita mengikuti asumsi Ali, bagaimana mungkin para penulis Talmud bisa menuliskan bahwa Yesus itu dirajam dengan batu sedangkan peristiwa itu nggak terjadi? Ini menghantam kepala kalian sendiri. Yang kedua, kalau Anda membawa pendapat Arthur Weigel, seorang British Christian tadi, tentu tulisan yang datang dari Arab abad ke-7 aja kami buang. Yang datang 700 tahun setelah kekristenan itu kami buang. Apalagi teolog abad ke-20. Jadi kalau kamu menggunakan pendapat seorang profesor untuk mengevaluasi kinerja historis pada 2000 tahun lalu, tentu itu tidak relevan. Karena tulisan abad ke-7 yang menyatakan Yesus diserupakan dibangkit itu aja kami buang, nggak kami akui. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai kebenaran korespondensi. Di sini juga Ardiansyah itu sesat berpikir ya, karena dia ingin membenarkan kitabnya dia itu dengan surat air bertemu, kemudian diklaim itu sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Dia tidak melihat secara universal namun secara parsial. Sedangkan dalam filsafat itu tidak berlaku. Kalau di dalam Alkitab kami dikatakan bahwa ibu kota dulu pemimpin Israel nama-namanya ada, kemudian juga pemerintahan ada, data sejarahnya ada, dan itu bisa dikonfirmasi oleh data sekunder dan juga data sekuler lainnya. Apakah hal ini berarti Alkitab kami itu adalah sebuah kebenaran mutlak yang harus diterima? Artinya cara berpikir kamu dengan kebenaran korespondensimu ketika kami terapkan di dalam Alkitab itu akan merusak Quranmu sendiri. Jadi hati-hati sebelum kalian berbicara. Kalau kalian anggap itu peluru, no. Itu sebagai jarum ke kepala kalian semua. Itu ya. Oke. Zombie. Enggak, masih ada. Oke. Saya lanjut ya. Oh, minta tolong dibesarkan dong, Bang. Oke ya. Sebentar ya. Mohon matikan dulu. Oke, saya jawab yang pertama gini. Jadi bagaimana dengan Musa yang mengatakan bahwa Adam gini, Roh Allah melayang gini-gini. Saya sudah sampaikan ya. Ini yang dua kali mungkin ya. Jadi ketika Musa naik ke atas gunung, begitu kemuliaan Tuhan turun dan semua mata para rakyat Israel mereka menyaksikan itu. Itu satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kedua, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan yang dilakukan melalui Musa melalui 10 tulah itu dicatatkan oleh bangsa non-Israel, yaitu di dalam papirus Ipuwer. Jadi kesejarahan yang dilakukan Musa dan lain sebagainya ada data pembanding dan fix, itu bukan asal, gitu ya. Nah, kemudian, kita nggak bisa bandingkan dengan baginda Nabi. Kenapa? Karena apa yang disampaikan baginda Nabi hanya kutipan-kutipan. Tidak ada tokoh baru yang disampaikan oleh beliau. Artinya apa? Kutipan nama-nama itu justru kamilah yang punya sumber primernya. Jadi tidak mungkin yang abad ke-7 itu mengoreksi. Harusnya yang abad ke-7 itu dicocokkan dengan kami punya. Nah, ternyata beda. Dengan data yang sudah lebih primer, ya berarti apa? Ya, it's simply nothing gitu loh. Bagi saya loh. Karena kita bicara ilmiah. Nah, kemudian kita lanjut ya. Tadi ada papirus Ipuwer. Kemudian untuk data Sanhedrin tadi ya, Bang Ali hanya mengulang. Beliau tidak ada data baru. Beliau hanya mengulang dan kita sudah jawab bahwa itu berasal dari abad ke-3 sampai abad ke-5. Gitu ya. Nah, kita sudah sampaikan seperti itu dan beliau tetap tidak memiliki data-data baru. Kemudian ketika bicara mengenai zombie, kita sudah sampaikan keempat kalinya nih. Dan beliau tidak memiliki data untuk membadah buku misunderstanding dari Answering the Misunderstanding jilid ketiga Bambang Nursena. Jadi Mark Quadratus mencatatkan mengenai orang-orang bangkit tadi. Itu jelas clear.
Dan beliau tidak punya data untuk membantah itu. Beliau hanya melakukan negasi. Nah, kemudian yang terutama untuk Ardiansyah. Nah, ini gini loh. Jadi ketika kita diskusi, itu cermati dari awal. Lah ini kok tiba-tiba datang nyalah-nyalahin mengatakan apa? Oh, ini dari pernyataan kebenaran dan fakta kok jadi filsafat. Lah memang dari awal saya ngomong filsafat. Sakit pendan mas. Jadi lain kali itu datang dulu, cermati dulu, baru bicara. Anda tidak tahu dari mana mau kemana, udah bicara. That's it, you are silly. Anda memalukan, Mas Ardi. Mohon maaf, sorry to say. Anda memalukan. Yang saya dari tadi sampaikan ke Mbak Rifa, itu adalah data bagaimana orang yang cinta ilmu itu seperti apa. Itu. Nah itu ya, tuh tiba-tiba Anda menyatakan, oh itu salah. Come on, Anda nggak nyimak, it's so silly. Lain kali simak dulu, cermati dulu, baru ini nasihat teman ya. Oke, saya masih anggap Anda teman. Nggak semuanya ya. Oke, terus kemudian masalah apa namanya? Laut bertemu. Come on mas. Tidak ada namanya laut bertemu dan itu membuktikan bahwa buku telepon saya ini benar. Nggak ada. Itu simply illogic gitu loh. Kemudian saya tahu ya, bahkan abad 2 abad sebelum Masehi orang Yunani itu udah menyelam di bawah laut untuk nyari air tawar. Itu tuh sudah ada. Kemudian mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7 nih, saya izin ya, mohon dimatikan dulu Bang ini. Nih ya. Jadi ketika ini sebenarnya udah keluar dari tema ya. Ini sebenarnya harusnya, mohon maaf Mbak Rifa, saya kasih kartu merah. Karena Anda keluar dari tema. Kita bicara kesejarahan kok lari ke tritik teks. Itu udah Anda harusnya kena kartu merah ini Mbak Rifa. Oke. Cyprianus 250 Masehi sudah mengutip tentang Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Tuh. Clement dari Alexandria, kemudian siapa namanya? Tertullianus. Ini bukti-bukti dari Bapak Gereja. Bahkan ya Mbak ya. Nih, lihat nih. Lihat nih. Perdebatan Athanasius dan Arius di konsili tadi Anda mengatakan 380 kan? Ini 325 Mbak. Tua kami datanya Mbak Rifa. Ya, 3 kali nama terberkati dan di samping itu Yohanes berkata dan ketiganya adalah apa? 1. Data kami data primer. Sekarang balik lagi nih, kita comparekan yang selama ini Mbak sampaikan aku nggak akan jawab lagi Bang Ali karena saya sudah 4 kali menjawab masalah zombie tadi ya. Saya sudah 4 kali menjawab. Saya berharap beliau punya data baru. Saya berharap beliau punya pertanyaan baru. Tapi tidak ada. Jadi mari ya Mbak ya, kita gunakan logik kita. Gunakan logik kita, benar-benar kita pilih mana yang sesuai dengan sejarah. Pertanyaan saya belum dijawab ya. Ya sama. Pertanyaan saya belum dijawab ya. Wah, parah ini. Jadi teman-teman dengar. Ya, kita mengajak kita untuk meletakkan kebenaran secara universal. Karena dia sudah meletakkan itu, maka harusnya dia yang membuktikan dulu bahwa Bible-nya itu luput dari cacat logika. Dia bilang begini, kita kan bawa fakta historis Mbak, kok Mbak malah masuk ke kritik teks, sedangkan otoritatif saja udah cacat, apalagi sejarah, kan aneh. Nah, buktinya gini ya, kenapa saya harus masuk ke ranah kritik teks? Inilah pembuktian bahwa bagaimana sebuah kitab suci yang cacat secara yang bisa dikritiki teksnya, yang juga banyak kesalahan-kesalahan di dalamnya, lalu dijadikan parameter kebenaran, lalu dikuatkan dengan kebenaran sejarah gitu. Sementara kita tahu sedangkan sejarah aja tidak absolut kebenarannya. Itu maksud saya Jack. Katanya kamu radikal, ayolah radikal. Contohnya kenapa memang kitab kamu, informasi yang ada di kitab kamu itu tidak bisa diambil kebenarannya? Karena begini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Lalu dituliskan di sini silsilahnya. Ini saja kita nggak tahu akademis bagaimana ini bisa dikatakan akademis. Secara otoritatif kitab kalian saja, penulis kitab Lukas saja menulis sumber itu dari anggapan orang. Nggak tahu apakah Cahyono atau Markona ini orang ini. Kita tidak tahu apakah si Cah ini adalah penulisan dari tetangganya, mamanya, nenek kakeknya, kita nggak tahu. Siapa ini orang-orang ini? Kalau kita bicara tentang anggapan orang, bahkan Yesus pernah dianggap ODGJ. Bahkan pernah dia dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan. Berarti pondasi keberkeyakinan kalian itu semuanya atas tuduhan orang.
Nah, jadi kita kalau bicara tentang sejarah yang kita sepakati bersama, tidak ada yang bisa kalian kritik dari Al-Quran. Kenapa kami tidak membantah adanya penyalipan? Kan saya sudah bilang dari awal, yang dibantah oleh Al-Quran adalah orang yang disalib itu adalah Ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Kenapa? Karena makanya saya bawa tentang sejarah Musa. Kenapa kalian merasa aneh ketika Ibnu Maryam diselamatkan sementara Yunus juga diselamatkan, Musa juga diselamatkan? Itu maksud saya tadi. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran itu tidak tertolak secara logika kamu atau ilmu filsafat kamu itu, Jack. Kalau kamu mengajak saya berpikir radikal, ayo buktikan kitab kamu itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, ketika ada bidat yang mengutip bahwa ini salah, ini kita nggak terima, ini yang membawa adalah Gnostis, ini yang membawa adalah ini begini, bidat. Lalu ternyata dalam kitab kamu ada sebuah ayat yang pertama sekali dikutip oleh bidat dan itu masuk, bahkan itu adalah catatan kaki yang menyelinap masuk ke dalam ayat. Kalian pegang itu sebagai fakta kebenaran, pokoknya benar. Ini dari Roh Kudus, ini dari Roh Kudus. Katanya kamu itu radikal. Gimana sih, Jack? Saya dari tadi lo menunggu metodologi kamu membuktikan bahwa firman yang sampai kepada Moses itu by sejarah. Tuhan pernah melayang-layang itu. Oh, ini sejarahnya ada, Mbak Rifa. Dibuktikan pernah ada awan dingin di sebuah daerah dan bertumbuh salju misalnya. Karena bekas Tuhan melayang-layang, Mbak Rifa. Atau air itu pernah berputar-putar pada tahun sekian, Mbak Rifa. Atau ada kok Taman Eden, Mbak Rifa. Taman Eden itu pernah loh, Mbak Rifa, dia muncul di Irak misalnya. Kemudian sudah tenggelam di banjir Noah. Ada sisa-sisa penemuannya. Ini kita tunggu dari tadi gitu loh. Gimana sih? Nah, kalau tentang Yesus bahkan di Matius pun tidak bisa dibuktikan ada zombie kudus yang bangkit by sejarah. Ketika kamu tuntut kami, oh Mbak Rifa itu harus punya baju warna pink, Mbak Rifa. Nggak bisa, Mbak Rifa, bajunya warna coklat. Lah kamu sendiri bajunya nggak pink. Itu analogi saya. Ketika kamu tuntut, pokoknya harus by sejarah, Mbak Rifa. Lah ketika kami tuntut bahwa lo buktikan bahwa ada firman Tuhan di dalam kitabmu itu yang betul-betul sejarah historis dibuktikan. Mana, Jack, dari tadi penjelasanmu, anak muda? Silakan ganti yang lain. Kasih. Oke. Saya dulu ya, Ustaz Ali. Izin Ustaz Ali. Ustaz. Itu aja Bang Densa. Oke, sebentar saya buka open cam dulu ya. Aduh, kelihatan aja gua. Sekalian lah biar kelihatan. biar kelihatan ya kan. Si Jack tadi itu ngeles mulu ya. Kalau memang yang dibawakan si Jack adalah cara berpikir filsafat, saya tentunya sudah buka di sini berpikir secara radikal, universal, konseptual, koheren dan lain sebagainya. Faktanya tadi si Jack itu nggak gitu. Dia bilang kebenaran. Karena apa dia bilang kebenaran? Karena dia mau menguji. Apanya yang diuji? Kebenaran. Al-Quran diuji. Terus kalau Jack kita ngomong diuji, yang dibahas adalah cara berpikir filsafat. Ini kan gak masuk akal gitu loh. Tadi Jack kita bilang kebenaran harus diuji secara apa? Kebenaran diakui secara universal. Seperti yang disebutkan Unirifa tadi. Nah, secara mendasar, radikal, secara kritis, secara asumsi dan lain sebagainya. Ini kebenaran yang dibilang tadi, bukan apa cara sistematika berpikir filsafat. Jangan ngarang-ngarang. Kemudian pertanyaan saya tadi belum dijawab ya. Bahwasanya saya ulangi lagi, stop dulu. Oke. Nah, Anda tertulis aku direport ya. Iya. Aku direport. Naik lagi Jack. Jangan main report. Naik lagi, jangan di-report teman-teman ya. Teman-teman nggak usah report. Kita santai kok diskusinya. Diskusi belum ada narasi-narasi menghujat. Enggak. Jangan di-report teman-teman ya. Jangan di-report ya. Jangan. Saya meskipun berbeda pendapat dengan Jack kita, tapi jangan di-report lah. Kita diskusi di sini, oke? Lu gue belain nih Jack. Dengerin Jack. Di sini kita menguji kebenaran korespondensi yang ada di sini, ya, truth of korespondensi. Kita cek di sini, seperti yang dikatakan Elia tadi nggak nyambung tadi, nggak apa-apa lah, oke. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tunjukkan di 1 kitab Taurat Musa, 2 kitab Nevi'im, 3 kitab Mazmur. Tunjukkan kepada saya. Ya, silakan tunjukkan kepada saya di mana tertulis demikian yang sesuai dengan ini. Kalau di Quran sudah jelas kebenarannya, dan tadi ente menuduh bahwasanya Nabi Muhammad sudah mengutip dari yang dahulu-dahulu. Tolong bawakan saya data fakta buktinya bahwasanya Nabi Muhammad mengutip dari penelitian pada saat abad kedua tadi katanya, orang Romawi atau Yunani tadi. Silakan dibuktikan, silakan Ustaz Ali.
Oke, saya ingin berikan waktu kepada Jibril dulu, belum bicara dari tadi. Nanti saya masuk di sesi selanjutnya. Silakan Bang Ali, silakan. Lanjut, Silakan Bang Bang Ali. Rifah. Oke, kalau tidak, ya udah, mainkan aja. Oke, siap. Susah ya kalau kita mulai membahas kitab yang udah dikanonisasi 19 kali, itu 400 tahun setelahnya. Di sini kita bisa lihat kanonisasi yang 360 aja di tahun 360 sama yang di tahun 400 itu udah beda. Maksudnya di Genesis di sini ada 3.700 lines, di sini 4.500 lines. Di Exodus 3.000 line, di sini 3.700. Jadi di situ udah 700 per kitab. Habis itu di bawahnya di sini nggak ada Acts of di sini nggak ada Barnabas nih di sini. Tapi di sini ada Barnabas. Nih. 850 lines. Itu satu. Dan kalau soal keraguan penyaliban itu sampai detik ini ya kita bisa lihat ini iklan deh. Berita di The Times of Israel. Ini bisa dicek nih, The Times of Israel, langsung dari Israelnya. Jadi ada di box, ini bukti penyaliban. Nah, ini fotonya, ini foto disalib di tumit. Nah, di sini disebutkan 2000 tahun yang lalu Yahudi bernama Yehohanan. Nah, ini ada tiba-tiba kakinya. Nah, jadi di Israel sendiri itu sesuai surat tadi itu memang masih diragukan. Jadi yang sebenarnya yang dibunuh ini siapa? 2000 tahun yang lalu. Sementara di sini disebut convicted Roman Empire. Tapi hasilnya kenapanya nggak jelas. Gitu loh. Coba dicek deh. Ini karena sampai Yahudi sampai sekarang tuh masih mempertanyakan. Itu aja sih. Sampai jam berapa nih ya? Izin mungkin aku serahkan ke Bang Jibril dulu ya untuk gantiin aku sebentar, soalnya aku lagi mau makan. Bang Jibril ambil bagian aku terus ya sampai ini. Siap. Ini Rifah jangan banyak-banyak makannya, udah malam ini. Laper dengar Jack kita. Betul Mbak Rifa, betul. Jack, Jangan Jack, banyak makan Mbak Rifa. lu Iya, pakai gimana, pakai bro? akun ini aja, lu pakai akun ini aja kalau mau naik, jangan pakai akun Matahari lah. Biar kelihatan kalau lu Jack kita gitu Ya, loh. Bukan. Udah aku iya gitu banyak, aja. Pak, banyak Iya akun gitu aja soalnya. lah. Ya udahlah. Oke, lanjut. lanjut bro. Oke, Silakan bro. lanjut ya. Sebentar. Oke, bro. Nah, saya Elia mau dulu atau Bang Erben mau dulu? Ini aku akan ini. Oke. Elia mau dulu atau siapa? Saya ya. Silakan. Aja bro, langsung. Jack aja, Jack. Oke, saya aja gini. Ya. Oke ya. Jadi yang pertama, saya langsung yang di belakang aja tadi. Data yang abang bawa itu dari abad 2000 tahun gitu. 2000 tahun setelah Yesus. Nah, padahal data yang kita punya, Flavius Josephus, dan itu dikutip, ingat ya, dikutip oleh siapa? Oleh Sefaria.org. Data yang mengatakan Yesus yang mereka sebut Mesias itu disalib, itu dikutip oleh Sefaria.org. Dan dia berasal dari abad pertama. Nah, yang Anda bawa ini data abad ke-20. Memangnya yang disalibkan cuma Yesus aja pada zaman Romawi? Ini kan blunder. Gitu ya. Oke, nice. Kemudian, masalah 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi ya. Mbak Rifa meminta saya radikal. Loh, jelas radikal saya dong. Mbak Rifa bawa dari data abad 380 sekian. Punya saya 325, bahkan 250 Masehi. Saya punya data. Radikal saya dong. Tampilin, Oke ya. tampilin aja bro. Kemudian, Tampilin aja bro. memangnya tadi, gini ya. Saya mohon deh, Iya, kalau tampilin seperti aja. ini tolong diperhatikan gitu ya teman-teman ya. Oke. ...250 Masehi. Ingat ya, dia yang melanggar Dari- perdamaian dan kerukunan Kristus. Dari mana bro? Dari mana itu bro? Coba. Ini Bapak Gereja. Bapak Gereja. Enggak di atas linknya, linknya. Anthony Saint Father. Ini dari Anthony Saint Linknya. Father.
Antenisen Father. Linknya Anda di tahu atas, Antenisen bro. Father? Enggak. Bro, Anda tahu link. Antenisen Father? Astaga. Udah linknya Bang aja, Hos, bro. Lu kasih linknya. Saya boleh disela nih. Saya boleh disela. Ya udahlah, ya Saya udahlah, boleh ya disela udahlah, nggak, ya Bang udah. Hos? Kalau nggak boleh linknya ya udah. Sebenarnya ini gampang banget kok. Karena kajian 1 Yohanes 5 ayat 7 itu bukan kajian baru, Bang. Gitu ya? Ya Mas Ardi ya? Yang S3 ya. Jadi Cyprianus 250 Masehi ini ada di dalam Antenisen Father. Bapa, Putra, Roh Kudus ketiganya adalah satu. Kemudian ya, ini dari yang tadi saya sampaikan ya, debat antara itu tadi perisilan dari penyeimbangnya. Oke, itu yang pertama. Terus saya mau kritisi masalah ini. Bang siapa namanya tadi? Bang yang terakhir tadi? Bang siapa? Bang Jibril ya. Nah, Bang Jibril nih luar biasa nih. Luar biasa. Saya suka. Beliau mengatakan atau berusaha membuat narasi bahwa Alkitab ini pasti salah karena terdapat varian. Kena kamu, Bang. Anda bunuh diri. Karena Quran pun banyak sekali variannya. Wah, gua jawab ntar itu. Ateis bisa bukakan. Gua Bukan jawab ateis itu bisa ntar. bukakan bukunya ya, Saya bisa, data-datanya saya ya. bisa Gurunda. Yo, Nah, selamat malam dia bisa bukakan. semua. Oke, Teh ya. Oke, Jadi saya pertama, langsung buka aja ya. ya, saya tunggu. Om Oke, Adis baik, saya dikasih tengahin. di Iya, tunggu kolom sebentar. besar biar Tunggu ditunjukkan. sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Ada. Tunggu sebentar. Ya, silakan. Tunggu sebentar. Saya izin. Host Saya pasti yang Oke. di nanti kolom kalau besar bikin Jadi, aja Om Adis tapi- biar dia buka datanya. Gua mau tanya hostnya Enggak, dulu boleh jangan, nggak? jangan layar band, jangan Gua- layar band, jangan. gua Karena ini mau- sebenarnya udah kartu merah. Sebenarnya ini Ntar sudah dulu. kartu merah. Kenapa? Gua tanya hostnya dulu, Karena boleh nggak? tema kita adalah Silakan, historisitas. silakan, Bang Ardiansa. Kita Oke, adalah Bang, data Tapi nggak apa-apa historisitas. bro, sekalian Bang, cemplung kita aja. tolong di mute dulu karena ini waktunya saya tentukan. Silakan Bang Ardiansa. Hostnya dulu. Masih waktunya ya, Ya, masih silakan. waktunya Ini teman-teman. silakan di mute aja. Ntar dulu. Saya mau ngomong sama hostnya dulu. Host, kira-kira kita boleh nggak mengetahui link dari data lawan debat kita, host? Boleh nggak? Oke, boleh jelas karena tadi- Oke. Saya minta tolong ditampilkan linknya dan saya akan cari di sini ya. Iya. Pak Erben meminta link dari teman-teman muslim. Jadi tolong Oh, bisa. melakukan Kalau hal dia yang tanya kita kasih ya. Kalau dia tanya kita kasih intinya. Kalau saya tanya dikasih gitu ya. Siap. Oh, gitu. Lanjut. Ya, itu boleh dibesarkan. Saya aja Sebentar Pak Erben dan Bang Om bukan ateis ya. Yang pertama, saya tidak mau fokus kita nanti. Saya nggak mau. Sebentar Bang, di mute dulu ya Bang ya. Sorry. Saya mau fokus. Kalau mau debat 1 Yohanes 5 ayat 7 besok saya siap dalam nama Yesus. Oh nggak bisa. Saya baru siap Rebu. Saya baru siap Rebu. Jangankan Rebu, bro. Sekarang gue siap. Nah, Oke, sekarang saya mau fokuskan terlebih dahulu ya. Bang Cita, tolong fokus kepada pembahasan diskusi kita kali ini. Ini waktu kita jalankan Betul. ketika Bang Cita Apapun yang dibawakan Jack kita boleh nggak host kita minta linknya? Apapun yang dibawakan Jack atau teman-teman Kristen, boleh nggak kita minta linknya? Apapun itu, boleh nggak? baik, itu sudah kita sepakati bahwa Oke, ketika sip. Muslim ataupun Kristen Sip, meminta itu mantap. dari, data-data yang dibawakan itu harus diberikan sebagai rujukan Oke. literasi. Sip. Silakan Bang Jack Cita. Oke. Apa namanya? Adanya bukti 2000 tahun setelah itu, oh seorang gini it doesn't make sense. Kenapa? Karena yang disalibkan ada waktu itu bukan hanya Yesus, dan itu namanya pun Yohanan, bukan Yeshua. Oke ya. Kemudian ketika tadi dikatakan masalah bidat gnostik, oh itu nggak nyambung, gitu ya. Bidat gnostik, wong data kita itu lebih tua dari yang Mbak Rifa sampaikan. Kita pakai 325, kita pakai 250 Masehi. Kemudian masalah apa namanya? Gini, masalah kita bicara masalah apa namanya? Bahkan saya bisa tunjukkan ya naskah-naskah Mingana yang berbicara mengenai apa namanya? Mengenai kita bisa bicara itu apa? Naskah dari Birmingham itu punya a lot of varian. Gila nggak tuh? A lot of varian. Dia punya
ada varian gramatikal, ada varian apa? Itu. Ya, jadi bahkan naskah-naskah teman-teman Muslim yang berasal dari tulisan-tulisan itu a lot of grammatical error. Nih, saya tunjukkan nanti. Lerben, silakan maju dulu. Saya akan sambil saya carikan datanya. Oke. Bro, Jadi data yang disampaikan sama 250 tadi loh. Data yang disampaikan sama Bro Jibril tadi itu bagus. Karena memang proses kanon itu panjang. Makanya Protestan, Katolik, dan Ortodoks ada perbedaan. Tetapi catatannya adalah 66 kitab itu diterima secara bersama. Kejadian sampai Wahyu, dan tidak ada perbedaan. Tetapi kalau yang Deuterokanonika memang ada perbedaan. Tetapi catatannya, catatan penting, tidak ada yang dibakar, tidak ada yang dimakan kambing, dan tidak ada yang dibuang ke sungai Nil. Kenapa? Karena ketika Quran dikanonisasi di Kairo Mesir 1924, semua Quran yang berbeda itu dilemparkan ke sungai Nil. Kristen tidak seperti itu. Justru kitab-kitab yang Deuterokanonika dengan yang Gnostik dengan yang apokrif semua itu dipelihara dan dirawat oleh gereja, tidak dibakar. Nah, itu yang harus dipahami. Aku tunjukkan buktinya, Le. Lanjut, Bro. Lanjut. Aku tunjukkan buktinya. Oke. Minta tolong dibesarkan saya, Bang. Ini ya. Cyprianus dari Kartago. Abad berapa nih, Bang? 250 Masehi, ya. Dia berkata, Tuhan berkata, aku dan Bapa Yesus, dan juga tertulis mengenai Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ntar dulu bro, papirusnya mana bro itu bro? Nih. Mana papirusnya bro? Itu Wikipedia, Kok Bang. papirus toh? Di Itu data Bapak Wikipedia. Gereja. Bro, Ini gini data bro, Bapak Gereja. data primernya mana? Mana data Biar- primernya? biar- Potong ya? Nanti aja bang, biar Oh ya udah lanjut. Itu data Bapak Gereja. Jadi yang kita Project. Nah, ini yang nggak ngerti. Sorry Bang. Saya minta tolong ditambahin waktu saya, Bang. Satu aja, Bro. Siap, Papirus siap. Quran satu aja yang lengkap dari Siap. Al-Fatihah sampai Al-Anas. Papirusnya satu aja. Emang Quran pakai papirus bro? Bro, jangan ganggu dulu bang, sebentar. biar cepat bang, cepat. Iya, ini menurut saya gimana nih? Langsung Host? nyerah. Gimana host? Gimana host? Lanjut, Bro. Lanjut aja, Bro. Gimana host? Ya, silakan dilanjutkan. Gimana, Host? Kita. Oke, lanjut. Oke, thank you ya. Dulu waktunya saya Jadi, berikan ketika ada potongan dari teman-teman Muslim. Silakan. oke, terima kasih. Jadi ini Anda bisa baca dalam buku Anthony Senfader, komplit di situ. Itu adalah data-data Bapak Gereja non yang kitab kanon kita. Seperti itu. Nah, ini yang Abang nggak tahu. Mas Ardi ini nggak ngerti. Seperti itu. Secara tekstual ada. Codex Legionensis kalau nggak salah ya, itu ada. Tetapi data yang lebih tua dari Bapak Gereja itu ternyata ada. Mereka sudah mengutip. Nah, jadi ini kita sedang merujuk kepada tema yang pertama bahwa kesaksian ya yang kami miliki adalah sumber primer. Punya data Anda bukan sumber primer. Kok mengklaim punya saya menyempurnakan? Itu kan illogic. Balik lagi ya teman-teman, kita itu kalau kita berfilsafat ya, satu, radikal, cari ke sumber primer, lakukan ramifikasi. Apa itu? Mencari sampai ke akarnya. Nah, punya Anda bukan akar. Punya Anda bukan akar sama sekali. Anda ada di abad ke-7, makanya perbedaan historisnya itu kesenjangannya tinggi. Nah, itulah kenapa mari saya ajak teman-teman gunakan logika, pertanggungjawabannya ada, rujuk ke sumber primer. Kalau lihat perbedaan dengan sumber abad ke-7, ya sudah, siapa yang benar? Anda bisa nilai sendiri. Gitu ya. Karena yang benar, dialah yang memberikan keselamatan. Itu aja. Luar biasa. Haleluya. Dikit boleh nggak? Bang Ardiansyah, karena saya tadi ngasih Bang Jibril, Bang Ali ada nggak monitor? Itu Bang? masih Ada. ada. Saya minta Ada. semenit, Enggak, semenit tapi setengah saya aja. setengah menit aja. Saya setengah menit aja Bang Jibril. Oke, silakan. Oke, Saya silakan, Uni. Oke, saya fokus ke Erben. Besarkan dulu host. Jadi gini ya. Kalau Al-Quran itu dibakar, sekarang pun seandainya musnah Al-Quran, ingat ya, penjagaan Al-Quran itu bukannya tekstual ya Erben. Kamu jangan lupa dengan peristiwa di Makabe pasal 1 ayat 56 sebelum Masehi, Erben, bahwa kitab Taurat itu ya,
Ini yang ayat nomor 56 ya. Ini kata Ketombe, bukan Ketombe ya guys, tapi kata Ketombe ini salah satu kitab yang tidak ada di dalam kanonisasinya Protestan, tapi ada di Katolik guys. Itu kitab Makabe. Ya, fokus di nomor 56-nya. Nah, ini baru menjadi polemik ini harusnya. Dan saya akan tunjukkan polemiknya. Jadi ketika kalian mengatakan akan ada polemik, kalian curiga akan ada polemik, tunjukkan polemiknya, Jack. Begitu caranya. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian atau jika seorang berpaut pada hukum Taurat, maka dihukum mati. Artinya pada waktu itu orang-orang Yahudi yang dimana kitabnya kalian ambil, sudah terkanon kalian kumpulin ya, bukan kalian yang ngumpul, kalian hanya dapat dari yang sudah dikumpul sama orang Yahudi ya, kalian hanya mengambil dari orang Yahudi. Itu pun pernah dibakar habis pada masa Makabe. Nah, maka timbullah polemik. Apa polemiknya? Ada perbedaan antara 4 teks kemudian. Torah Mesoret ini walaupun saya berbentuk PDF, tapi saya meletakkan linknya di sini untuk cross check. Begini umat Islam, walaupun ini dijadikan PDF biar mudah melihatnya, tapi diletakkan linknya. Silahkan kalian cross check di link ini. Nah, Torah Mesoret MT, Torah Septuaginta LXX, kemudian Torah Gulungan Laut Mati DSS, kemudian Torah Samaria. Mana yang betul di antara 4 ini? Nah, apa problemnya? Salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Mari kita lihat. Ini menurut kalian mungkin nggak masalah, tapi ini polemik. Kenapa? Ini berkaitan dengan ayat yang mengatakan jangan menambahi firman Tuhan. Nah, mari kita lihat di sini. Di sini tidak ada kata yang bergaris merah ini. And God saw that it was good. Tidak ada di dalam teks Mesorah. Nah, di sini tidak ada kata seperti itu. Kemudian di dalam Septuaginta ada. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang menambahkan firman Tuhan, siapa yang mengurangi? Ini berkaitan dengan doktrin bahwa orang yang menambah dan mengurangi firman Tuhan itu bukan orang yang betul ya. Nah, jadi itu caranya. Pertama, polemiknya dibawa. Kemudian masalahnya pernah terjadi nih pembakaran. Kemudian terjadi perbedaan-perbedaan teks. Nah, Islam mana? Lanjut. Ya, mau nyambung soal satu. Lanjut, Bang pertama. Jibril. Tolong besarkan, host. Enak ya ngomong kalau nggak ada yang back, nggak ada yang data. Ini dia tadi bangga banget sama Flavius Josephus. Ini kalau saya translate ya, ini bisa dicek dari NAMB. Ini di North American Mission Board. Flavius Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi yang lahir di Yerusalem 4 tahun setelah penyaliban Yesus. Nah, ini udah jelas ya, berarti ini primer Anda itu lahirnya aja 4 tahun. Habis itu tadi ada yang nanya, coba contohin dong satu aja. Saya kasih tahu, Quran of Uthman 1 Hijrah contain 99%. Abad pertama Hijrah ya. Ada nih. Jelas di mana first century. Abis itu tadi ditanya juga dari Al-Fatihah sampai ini. Al-Fatihah sampai ke bawah. Aduh, Anas. Nah, di situ ada semua. Ini kodeksnya ya. Kalau papirusnya ini jelas, ini ditulis waktu Nabi Muhammad masih hidup. Nih, mid first century of Hijrah. Kalau kita bahas ini 1000 tahun sebelum Yesus, masih lengkap bro. Begini, tuh 1000 tahun sebelum Yesus. Tiba-tiba yang 2000 tahun, 1700 tahun yang lalu begini. Coba deh. Ini bahannya sama, papirus juga, ink juga, ini bahannya sama. Ini 3000 tahun sebelum Yesus. Ini 100 tahun setelah Yesus. Masih bisa dibaca lengkap, bro. Nah, terus ini kok silakan lanjut. Oke, lanjut dulu kalau belum. Lanjut. Bang, lanjut. Oke, gedein saya. Aduh ya Allah ya Rob. Gedein saya host. Nah, hostnya kerja dong. Host. Wah, ketiduran hostnya. Oke. Saya nanti akan tetap berfokus pada ini, pada kebenaran korespondensi ya. Silakan tunjukkan kepada saya di mana tertulis Mesias harus bangkit, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di 1 kitab Taurat Musa, 2 kitab Nevi'im, 3 kitab Mazmur. 3-tiganya harus ada karena di sini tertulis demikian. Oke, saya lanjut dulu. Dia tadi mau membohongi kita. Koma Yohanin pada kodeks
Ottobanianus ya kan dalam bahasa Latin dan Yunani dibuat pada abad ke-14 dan ke-15. Nih, ini catatan pinggirnya, Bro. Ini belum masuk ayat, Bro. Ya, oke. Itu satu. Kemudian di sini kita juga bisa cek juga bahwasanya ini Koma Yohanim Codex Montfortianus ya kan pada abad ke-13 sampai ke-16. Aduh, terus nih Codex Sangaliensis 63 dalam bahasa Latin Koma Yohanim ditulis di margin di bagian bawah pada halaman. Belum masuk ke ayat ini, Bro. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti Ardiansa akan sangat siap sekali menjawab tuduhan tentang Quran ya, varian-varian tentang Quran yang katanya varian itu tadi. Ardiansa akan sangat siap menjawab dengan bahasa Arab. Jadi gitu ya, ini full bahasa Arab ya, tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kita translate ya. Takbir dulu teman-teman di bawah. Allahu Akbar. Lanjut. Silakan. Bang Ali. Oke, masih ada Oke. waktu 1 menit 20. Masih ada ya? Oke, thank you kalau masih ada. Jadi berbicara tentang kritik teks itu adalah satu tema tersendiri sebenarnya, tetapi karena cek kita menariknya ke situ, bolehlah kita masuk ke situ. Pertanyaan bahwa atau tuduhan bahwa Al-Quran 1924 dalam Ijtima' Kairo telah dibuang ke Sungai Nil, telah dibakar segala macam. Yang pertama itu adalah sebuah narasi framing yang tidak bahkan logis secara sejarah. 1924 Islam telah menyebar di seluruh Eropa, telah sampai ke Amerika, benua Australia, apalagi Asia. Dan apakah mungkin sebuah perkumpulan yang diklaim merevisi Al-Quran 1924 bisa menarik seluruh Al-Quran yang ada di segala tempat di muka bumi ini di satu tempat bernama Kairo atau Al-Qahirah, lalu merevisi atau mengkodeks ulang Al-Quran, dan sisa Al-Quran yang ada di muka bumi ini mereka buang ke Sungai Nil semuanya? Itu logis enggak kira-kira? Kalau Anda bicara filsafat saja Anda sudah ketampar itu. Masa logika seperti itu saja Anda tidak bisa mengerti? Sedangkan jika kita melihat di Kesultanan Nusantara saja, mulai dari Museum Kesultanan Aceh, Delhi, Yogyakarta, dan berbagainya, itu Al-Quran dari tahun 800 Masehi, tahun 1000 Masehi, berbagai tahun itu masih ada tersimpan sebagai pusaka sejarah, sebagai warisan budaya, dan bisa diakses oleh semua orang. Habis ya? Baik, waktunya habis. Habis. Teman-teman Kristen. Oke, waktunya habis ya. Aku dulu ya, Oke. Bro. Saya duluan. Oh, silakan. Saya dulu. Oke. Jadi yang pertama gini ya, kalau tadi Uniriva berkata bahwa metodologi yang kami gunakan itu tidak melalui naskah-naskah tertentu, lalu metodologi apa yang kalian pakai untuk membuktikan originalitas dan juga kemurnian dari kitab yang kalian pegang saat ini? Kalau Anda mengatakannya melalui lisan, kemudian banyak penghafal-penghafalnya, tunjukkan kepada kami metode yang digunakan para sejarawan untuk mengafirmasi itu. Yang kedua, tadi ada bantahan masalah Flavius Josephus yang lahir 4 tahun setelah penyaliban Kristus. Minimal data kami jauh lebih tua daripada data abad ke-7. Yang ketiga, dasar penerjemahan kami itu adalah Codex Textus Receptus. Kalau Anda menyatakan kenapa papirusnya itu menjadi potong-potongan, Anda lupa bahwa dasar penerjemahan kami bukan didasarkan pada potongan-potongan itu. Malah sebaliknya, potongan-potongan itu mengukuhkan kebenaran apa yang telah kami pegang sebagai kanon saat ini. Nah, jadi pikiran Anda jangan dibalik. Ya, yang keempat, seandainya pun kalian mempersalahkan semua data yang kami berikan, seandainya pun kalian mempersalahkan data primer yang kami miliki, minimal, teman-teman muslim, minimal aja, tunjukkan data yang unpolemik untuk mendukung asumsi dari Al-Quran itu sendiri yang membantah apa yang disaksikan oleh Injil. Kalau kita mau berfilsafat itu seperti tadi, harus radikal, harus apple to apple. Dari tadi kalian hanya menunjukkan apa yang kalian sebenarnya tidak ketahui.
Jadi tunjukkan kepada kami data yang lebih tua dari yang kami miliki, yang unpolemik, yang berdiri secara independen untuk mendukung apa yang kalian asumsikan di abad ke-7. Jadi itu Oke. utang teman-teman muslim, ya. Silakan. Dan gini Bro Elias, saya berterima kasih sama teman-teman karena semua data-data yang menyerang kekristenan itu adalah data yang lebih muda daripada data kita, bahkan lebih muda daripada data Quran sendiri. Dan yang hebatnya lagi, setiap data yang kalian tunjukkan tidak membenarkan kebenaran Quran, tetapi justru membuktikan kesalahan daripada Quran itu sendiri. Artinya apa? Kalian mengeluarkan data menyerang kekristenan, tetapi kalian lupa bahwa data itu juga menyerang keislaman kalian. Itu yang harus kalian sadari sekarang. Pertanyaan Jadi, gue jawab, Ben. terima kasih. Oke ya. Saya Ben, silakan. pertanyaan gue jawab, Ben. Potong dong, jangan Saya jawab, saya jawab. Silakan. Saya jawab. Silakan. Teman-teman. Silakan bercek. Izin bicara Oke, boleh? sekarang saya ya. Oh yaudah. Sorry Bang Om ya. Om sebentar. Saya ini ya. Itu kalau butuh data fisiknya, Om bukan ateis, bawa bukunya ya. Tadi Mas Jibril mengatakan bahwa punya tolong dibesarin punya saya Bang Hos. Yang Ya, bawah, Bang Jack, pojok kanan Hos. bawah. Tolong dimatikan dong, sebentar. Yuk. Hos, minta tolong dimatikan dulu. Saya bingung Tolong punya ini, saya kenapa dibesarkan nggak dong. bisa besarin ya? Nggak bisa dibesarin. Oh, Punyanya Bro Jack kita nggak bisa Close dulu aja, dibesarin. Jack. Kamera lu close dulu. Setelah Itu close, di kamera lu close dulu. Oke, saya Close dulu. Nah, Oke, biar saya close dulu biar ya. digedein. Biar digedein gitu. Udah gedein, Hos. Oke. Tetap nggak bisa. Oh, nggak bisa, turun dulu aja. Ntar naik lagi habis ini. Kita tunggu, Jack. Coba turun dulu, kita persiapkan. Oke. Kita tunggu, Jack. Tenang aja. Ya. Oke, Bro Omatis, silakan Omatis. Oke, Kan boleh. dulu waktunya Jack kasihan nih. Gak apa-apa. Boleh Sambil diusaha. nunggu Oh, Jack. ya udah, terserah. Silakan Lanjut. Omatis. Tadi memang saya nyimak ya dari pertengahan, memang bukan dari awal. Jadi memang awalnya diskusinya Langsung tentang to the point sejarah, aja, Bro. tetapi kemudian bergeser ke ini ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin tentang format dan kanonisasi kitab suci masing-masing, memang tadi ada Bapak Jibril ya mencoba untuk mengkritisi tentang Alkitab gitu. Nah, dalam konteks Islam pun saya pikir nanti teman-teman Muslim akan ditanya nih, misalnya nih ya, di mana nih musaf-musaf primer ini, di mana nih musaf-musaf sekunder ini yang sebelum jadi musaf Utsmani yang dipegang gitu ya. Karena ini Anda juga harus mempertanggungjawabkan dan ini harus ditunjukkan. Masalahnya karena di dalam buku ini, ya saya tunjukkan dulu bukunya nih ya, biar nanti teman-teman ini kata pengantarnya Quraisy Shihab ya, bukunya Taufik Adnan Amal. Jadi di dalam buku ini misalnya ya, ketika kita ngomongin tentang Musaf Ubay gitu ya, itu dicatat bahwa ada empat Ada dua sahabat tambahan. yang kemudian menjadi rujukan. Kenapa? Ada dua Ada tambahan 4 sahabat surat. yang kemudian menjadi Bayangin loh, surat rujukan. loh, katanya didektekan loh. Iya. Nah, ada 4 sahabat yang kemudian menjadi rujukan dari Nabi supaya apa yang mereka catat itu dibaca. Nah, persoalannya adalah misalnya Musaf Ubay ibnu Ka'ab ini itu pada zaman Utsman dibakar tuh. Oke, Bro Jack, Itu silakan. dibakar tuh. Nah, coba Ya, segini, Bro. oke. Tadi Saya- itu yang saya mau sorry, tanggapi sorry, sedikit Bang. lagi. Om. Saya mau tanggapi sedikit lagi terkait dengan yang 1924 itu bukan kita ngarang tuh. Di dalam bukunya Munim Siri dicatat tuh. Ya, bukan 1924 aja, 1936 juga tuh. Terus yang tadi sempat dibahas, ya memang dibuang ke Sungai Nil tuh. Yang kagak dipakai itu. Jadi bukan hanya asumsi, Bro. Ini buku-bukunya ya. Saya cuma pengen mempertegas itu doang sih. Saya nggak mau lama-lama juga karena tadi Om, dikritik sorry, Om, ini sorry, pun Om, sudah sorry. Oke, saya lanjutkan ya. macam-macam nih. Yuk Oke. lanjut. Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang pertama gini. Tadi Mas Jibril mengatakan, oh tidak ada, bahkan punya kami itu sama. Salah, Anda salah. Ubay bin Ka'ab, Musa bin Ka'ab ada 2 tambahan surat, bayangin. 2 tambahan surat. Ibnu Musa juga. Kemudian siapa lagi? Ada 3 sahabat yang memiliki 2 tambahan surat.
Bongkar, Ya, besarin itu dulu, besarin. tolong dicatat. Jadi Besarin surat dulu, Al-Hal cek. dan surat Al-Haf Oke, ini saya bayangin. hentikan Kemudian dulu ya untuk memberitahukan kepada teman-teman bahwa Bang Jack Cita ini tidak bisa saya perbesar mungkin karena pengaruh report. Jadi Oh, iya, jelas ya, oke, oke. silakan dilanjutkan. Oke, lanjut Bro Jack, nggak aduh apa-apa. kok gitu sih. Lu ganti Ya, anu aja ya. Jack. Lu ganti matahari aja Jack. Jadi sebagaimana Udah. Erben Ini, mengejar, alhamdulillah. bentar. Bisa ya? Sebagaimana Erben Alhamdulillah. mempertanyakan kepada saya apa link yang saya buka, saya bertanya kepada Jack Cita, apa link yang kamu buka? Oh, Ini linknya apa? aman. Ya, tadi sudah Buka, disampaikan nampakkan bentuknya linknya, ya. Bukan soal linknya. aman, buka dulu linknya. Kan linknya jangan-jangan kamu membawa PowerPoint karena kamu nggak punya poin gitu. PDF. Jangan diedit dulu dong. Gini, Pak Host, saya minta tolong jangan dinyalakan dulu ya. Dipotong sama si Erben, dipertanyakan link saya. Sekarang giliran Nggak saya apa-apa, pertanyakan nggak apa-apa. link Nggak apa-apa. PowerPoint kamu atau link PDF kamu. Sekarang Dan Om Bang Pak Cita Objektif tolong minta tolong. linknya. Siap. Ya, saya minta Om bukan ateis buka bukunya. Ini adalah versi PDF yang saya punya adalah versi Ya udah, PDF. itu Waduh. baru tunjukin Ateis, linknya, tolong bro. bukakan PDF, bukunya. PDF. Aduh. Sebentar. Tuh. Bukunya ini bukunya. Itu. Gini, bukunya nih. sebentar. Judulnya adalah Sebentar. Jack Rekonstruksi Cita. Sejarah Quran. Jack Cita. Nah, ini bukunya. Bukunya- Sebentar. Tunggu dulu. Anda yang tunggu dulu. Udah dikasih, udah Itu dibuka. Buka halaman di bukunya, Coba buka linknya. halaman di bukunya. Link, Om Ateis. Sesuai yang ditampilkan sama Jack Cita. Coba ateis, buka sama nggak? halaman Ini bukunya. Om buka ateis, Oke. bukunya ada. Coba, yang sama. di Jack Cita PDF. Om Coba. bukan ateis, tolong Iya. buka Coba judulnya di Jack Cita, halaman judulnya. Coba judulnya Jack Itu Cita yang itu. dibuka Om Ateis itu buku. Enggak, yang ada di Jack Cita itu loh. Yang di Jack Cita. Iya, PDF saya mau yang diambil ngecek. dari buku ini. Dengerin, saya mau ngecek di laptop saya gitu loh. Kalau buku itu kan nggak Nih. bisa saya ngecek. Nih. Nah, linknya mana? Linknya, Nih. link. Itu sama tuh. Rekonstruksi Sejarah Quran. Ini ya. saya Linknya ada mana link? bukunya. Link. Rekonstruksi Ini Sejarah Quran. bukunya ada, Bu. Itu bukunya dibawa sama Om bukan ateis. Astagfirullah, pura-pura nggak tahu nih adian saya nih. Itu Gimana sih? Tunjukin aja yang di buku. Tunjukin aja yang di buku. bukunya itu dibawa Om bukan ateis itu. Ini buku, Om bukan ateis itu bawa bukunya. Bukan ateis saja yang jelasin, Jack. Ya udah, Om bukan ateis saja udah. Om Jack bukan Cita ateis, diem lah. tolong buka 209. Buka halaman 209. Halaman berapa? Teman-teman, gini 209. dulu. Biasanya di Halaman PDF 209, oke. Biasanya di PDF itu kadang halamannya berbeda. Oke. Udah, saya sudah buka Betul, sekarang. beda. Saya punya bukunya. Iya. 200. Ya, betul. 200 berapa? Nah, gini yang ngerti dua buku neng. Ini data primer ya. Oke. Oh, ini data primer. Nih, 209. Ya sekitar antara 209. Pokoknya selisih 9 halaman dari saya, Bang. Di halaman buku Ini kan aslinya yang saya kan 209 itu 90. judul subbabnya adalah Mushaf Abu Musa al-Asy'ari. Oh, enggak. Kalau itu yang Oh, PDF berarti ya. kebalik. Berarti 100 berarti 190-an, Bang. 190-an. Pokoknya Yang selisihnya 96 sekitar 9 halaman. 196. Yang tentang Oh, tambahan sorry. itu ya. 100 pokoknya yang ini ya, yang Ibnu Mas'ud ya. Itu kan yang apa? Saya udah baca, Bang. Saya udah baca. Jadi Kurang yang mana? lebih Yang bahas 100. tentang apa? Biar saya tunjukin. 180-an, Bang. 180 Mengenai berapa? naskah Oh, yang Ibnu Mas'ud. Ubay menurut Fihris dan Al-Itqan fil Kulum. Yang Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud. Terus Itu apa? halaman- Itu Ibnu Mas'ud ya. Oh, berarti turun, Bang, turun. Musafnya Ibnu Mas'ud siapa? Ada lagi, nanti kita bisa bahas Musafnya itu. Ubay. Gimana gitu. Musafnya Musaf Ubay. siapa, Bro? Ya, Ubay bin Ka'ab. Ya, betul, Ubay bin Ka'ab. 100 kurang lebih 180-an, Bang. Mungkin ke bawah. Aman kalau kita data itu komplit ya. Insya Yesus ya. Ya harusnya Ini Ubay ditampilkan, Bro. Gitu loh, dikasih Ini Musaf linknya. Ibnu Ka'ab. Jangan pelit-pelit lah. Ini Mushaf Ibnu Ka'ab. Ini yang kalimatnya tentang apa, Bang? Soalnya saya udah baca, saya punya catatan di samping-samping juga gitu. Ada PR buat Ya, Jack Cita tentang lah Ubay bin besok Ka'ab. PR. Tentang Ubay bin Ka'ab. Enggak lah, mereka yang minta ya, Mbak Rifa. Mereka yang Ini minta ya. Ubay Menarik bin lagi Ka'ab nih. permintaan mereka loh. Mushaf Ubay bin Ka'ab. Nah, Apa itu lagi? maju lagi, Bang, maju lagi. Nanti kan ada garis-garisnya tuh. Nanti ada Nih. garis-garisnya tuh. Yang ini. Nanti ada ya yang tabel. Nah, betul, cakep. Itu ada nggak tulisan
surat Al-Khal dan Al-Haf. Mantep nih, kena ini. Cincai. Lanjut. Nomor 88 Bang. 88. 88. 88 itu kan ada surat Al-Khal dan Al-Haf. 88 dan 89. 8. Itu kan yang pertama kan Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah. Ya kan? Bukan, halamannya udah bener. Halamannya udah bener tadi. Ya. Yang pertama kan ada Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, Iya, 2 3 An-Nisa, ya kan? Betul. Nah, itu ada line yang 84, 85, 86, 88, nah, itu ada surat Al-Khal dan Al-Haf. Silakan dibesarkan Bang. Kena ini. Barangnya kena ini, cakep. Jangan lupa dijawab ya Jack ya. Di mana Lukas? Iya Jack ya. Jangan lupa Nggak usah lari dulu sana Bung. Loh, itu pertanyaan saya yang awal soalnya. Itu pertanyaan saya yang awal. Iya, aman. Nggak apa-apa. Ini akan ada Nggak usah mengacaukan akan ada momen diskusi. kita permalukan Nggak usah dia mengacaukan bahwa diskusi. ternyata penulis ketika Iya. mengungkapkan data ini Nggak ada paragraf usah. yang Ini tidak dia baca gitu. Siap Ustaz Ali. Iya. Ada momen-momen ya, ada momen, semuanya ada waktunya ya, brother. Nah ini apa nih? Jadi kan ada surat Atin, Alaq, Al-Hujurat, Al-Tahrim gitu kan. Kalau dari bawah ada Al-Nas, Al-Falaq, ya kan? Al-Falaq, Al-Islah, Quraisy, Al-Lahab, Al-Nasr. Oh banyak alnya di sini. Terus? Jadi poinnya apa, Jack? Langsung poinnya aja Bang. Poinnya apa? Poinnya aja. Tuh, Anda minta data loh. Iya, Jangan pura-pura dong. Anda minta Ini saya data. buka juga. Ini kita sedang carikan data. Saya sedang buka apa yang kamu bicarakan. Oke ya. Jadi poin kamu Enggak. apa? Loh, tadi Bang Baik, Jibril ya supaya mengatakan tidak- bahwa punya kami tidak ada perbedaan. Oke, saya pikir begini ya, Ustadz Ali sudah mendapatkan data yang sama, jadi tolong Om bukan ateis dan bagi kita langsung kepada poin saja supaya tidak memakan banyak waktu. Silakan Iya, Bang. Iya kalau poin saya tadi tuh, jadi dalam konteks Quran Oke. pun sebelum sampai kepada Oke, siap ya. format dan Jadi, kanonisasinya ya jelas tuh. Ini Yuk, bagian lanjut. siapa ini ya? Oke ya, saya ulang ya. Jadi di halaman ini ya, kalau di PDF 189. Kalau di itu bisa 9 halaman kurang. Di sini jelas ada 2 surat tambahan, bayangin teman-teman. Al-Khal dan Al-Haf. Ini ada 3 sahabat lain yang memiliki 3 surat ini, 2 surat ini. Katanya sama, gitu ya. Kalau kita buka punyanya Ibnu Mas'ud juga berbeda. Nih, saya tunjukkan nih. Nih ya. Dalam sunnah.com Tirmizi ya, 3140. Dikatakan apa? Ketika terjadi yang namanya kodifikasi, nih. Aku terjemahkan ya, biar mudah ya. Nih. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wahai penduduk Irak, peliharalah mushaf yang bersamamu." Suaranya putus-putus. Suaramu putus bro. Kalau Suaranya weekend. putus. Saat apa penyerangan ke Azerbaijan. Oke, jadi pada saat penyerangan ke Azerbaijan terjadi perbedaan beda bacaannya, bro. padahal Matikan katanya aja didiktekan. Nah, punya kami kan tidak didiktekan. Bedanya di situ. Udah kematikan deh, udah kematikan. Ya lanjut. Nah, lanjut, bedanya Mas. punya kami tidak didiktekan. Nah, yang katanya didiktekan, ternyata beda-beda. Ya, it's totally simply. Ya, bukan apa-apa gitu loh. Ternyata ketabrak sendiri. Makanya, saya selalu bilang, bahkan ke Quraisy saya bilang gini, setiap pertanyaan mengenai kritik teks itu bunuh diri. Saya selalu dengan tegas mengatakan itu. Dan ini salah satu contoh bunuh diri. Punya Anda sendiri beda, ada 2 surat. Ibnu Mas'ud ada kurang lagi 2 surat, kurang loh, bukan lebih loh. Punya Ubay bin Ka'ab punya tambahan 2 surat. Padahal itu didiktekan teman-teman. Padahal ada sebuah ayat mengatakan bila terjadi pertentangan di dalamnya maka itu bukan dari Tuhan.
Oke, Surat 4 ayat 48 kalau nggak salah ya. Sabar gua nih. Nah, ternyata itu terjadi. Habis Udah habis. Jack, habis Jack. Oke, Boleh. saya cuma sebentar aja izin. Saya minta 1 menit aja. Bang Uni. Jibril, oke. Minta 1 menit aja. Ini Oke. Uniriva ini. Jos. Ini satu menit aja untuk membahas soal Al-Quran dan surat yang katanya tambahan ya. Ini saya langsung ke manuskrip. Tadi kalau ada yang nanya, islamicawareness.org. Jelas ya. Ini kalau dilihat di sini, ini yang pertama nih, ini yang pertama yang tadi di Tokapi, Turki, Al-Ghashiyah, habis itu Al-Ala, Al-Tariq sama kayak yang saya pegang sekarang. Jadi surat tambahan itu nggak ada di Al-Quran kita yang kita pegang sekarang, termasuk yang di manuskripnya. Nih, Al-Ghashiyah, Al-Ala, nggak ada tuh tambahan 2 yang kamu tunjuk-tunjuk tadi tuh nggak ada, gitu loh. Habis itu yang di mana lagi? Uzbekistan. Nih, dibuka lagi nih, yang 80 kilo. Dibuka lagi, surat itu nggak ada, gitu loh. Jadi itu tambahan siapa? Itu katanya tambahan, tunjukin coba. Mushaf itu kalau kalian tahu mushaf, tapi kalau jadi panjang kalau saya mau jelasin mushaf. Silakan lanjut yang lain. Oke, saya mau menekankan polemik. Namanya polemik itu tunjukkan pokok permasalahannya. Jangan diduga-duga ada masalah, ternyata kalian nggak paham, nggak ngerti gitu loh. Seperti saya ini jelas ini. Pertama ada permasalahannya. Setiap kitab Taurat ditemukan di Koya. Ini terjadi puluhan tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Ini berkaitan dengan kitab yang kalian pegang, yang kalian dapat kanonnya dari orang Yahudi, ya. Kitab Perjanjian Lama. Nah, kitab Torah ini dibakar. Masalahnya adalah kitab Torah ini tidak ada yang menghafalnya. Beda dengan Al-Quran yang memang kami tradisinya hafalan. Bahkan tidak mustahil anak kecil bisa menghafal 30 juz, walaupun memang tidak semua umat Islam, tapi ada manusia yang mampu menghafal. Nah, kalau kitab Torah ini kalau dibakar, bagaimana sandaran kebenarannya ketika sudah dibakar, siapa yang betul? Maka terjadi polemik. Mana polemiknya? Ini nih. Nah, ini polemiknya. Ini linknya ada di sini nih. Jadi polemiknya adalah adanya perbedaan isi ayat di dalamnya. Ada, saya tunjukin. Kalau Jack Cita tadi hanya nunjukin ini ayatnya mana, ayat yang berpolemik, ayat yang bermasalah mana, Jack. Kalau ini problem ini. Nih tanda-tanda merah ini contoh satu lagi nih. Ini tanda merah contoh. Bahkan mengambil kutipan-kutipan nubuatan pun itu salah besar, bahkan dirubah sama penulis kitab Matius. Nanti saya tunjukin nih berkaitan dengan Hosea pasal 11 ayat 1. Nah, di sini and on the 7th day God finished his work. Kemudian kalau di sini six day his work finished on the 6th day. Nah, ini teks Mesorah, ini Septuaginta. Katanya Septuaginta lebih dulu daripada teks Mesorah yang muncul kemudian. Nah, bahkan lembaga Alkitabiah Indonesia sendiri itu tidak konsisten menerjemahkan, menguntungkan ambil yang mana yang menguntungkan. Contoh, kalau di dalam teks Mesorah tertulis bahwa anakku kau kupanggil dari Mesir, Hosea 11 ayat 1 diambil. Giliran Septuaginta, aku memanggil anak-anaknya ditolak. Ini loh polemik. Masalahnya tunjukkan polemiknya Jack Cita. Nah, karena kita tahu ya perkembangan Bible ini, Perjanjian Lama ini juga ada pembakaran. Nah, kalau kalian bahaya, kenapa? Kalian nggak ada yang menghafal. Kalau Al-Quran ada yang menghafal. Oke, silakan yang lain dilanjut. Karena kita bagi waktu. Ustadz Ali, silakan Ustadz Ali. Saya Kari Keryai. Lanjut Ustadz. Ali. Oke. Thank you ya. Sekali lagi, asumsi yang dibangun oleh Jack hanya mengambil remis-remis dari sebuah buku yang tidak pernah dia baca sampai selesai, saya yakin itu. Dan 100% saya jamin dia tidak pernah membaca sampai selesai, hanya coba mengambil atau berpolemik di atas data-data yang sedang dikemukakan oleh seorang penulis yang membawa jurnal ilmiah. Lalu hal yang sama juga bisa kita berikan kepada saudara kita ini. Misalnya ini ada sebuah jurnal ilmiah ini yang diterbitkan oleh sebuah kampus ternama di Indonesia ya, UGM, jurnal ilmiah ini. Saya bacakan secara cepat. Bagi Quran, keadaannya berlainan. Teks Quran atau wahyu itu dihafalkan oleh Nabi sampai seterusnya, dan ini sebuah narasi yang panjang. Kalau saya urai akan menghabiskan waktu, tetapi merupakan sebuah tesis untuk menjamin atau membuktikan keaslian Al-Quran. Sekali lagi, ini jurnal ilmiah diterbitkan oleh sebuah kampus ternama di Indonesia. Kemudian, yang sangat menariknya ketika dia mengangkat sebuah buku yang ditulis oleh Taufik Adnan Tamal, saya yakin dia tidak pernah baca sampai selesai ini. Dan saya akan memberikan punchline sebentar lagi, karena ada usaha manipulatif yang dilakukan oleh para misionaris Kristen di sini, karena hanya mengambil sebuah data parsial yang sedang dijelaskan oleh seorang penulis, tetapi tidak pernah mau membaca kesimpulan penulis.
itu adalah sebuah pengkhianatan ilmiah akademik yang sangat buruk dan sangat memalukan sekali. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil sebuah buku, ketika seorang penulis memaparkan data dari berbagai referensi, jangan lupakan bahwa penulis juga telah merangkum untuk menjelaskan kesimpulan dari data-data yang dia angkat tersebut. Jadi usaha-usaha kalian yang hanya berpolemik sebagai seorang polemikus, itu adalah usaha murahan yang sangat memalukan dari sisi akademik ya. Saya ingin mengangkat kembali bagaimana cacatnya kodeks kalian yang tidak pernah selesai sampai sekarang, dan bahkan tahun penulisan keempat kitab dalam perjanjian baru yang tidak pernah bisa kalian tuntaskan, satu antara lain pendapat-pendapat para sarjana Bible kalian sendiri. Nanti saya akan masuk ke sana, kita baku hantam terhadap teks di perjanjian baru. Siapa yang mau menambahkan saya? Saya Ustadz, saya seneng saya kalau kesini. Lanjut ya, gedein saya host. Iya. Jack Cita udah mulai main ke situ ya. Dia nggak nyadar kalau dia itu bundir. Nih, gua kasih nih. Deuteronomi 32, oke? Di Septuagint ya. Ayat ke-8. The number of the angels of God. Malaikat Tuhan. Kena lu di sini. Kenapa di Mesorah? Di sini berbunyi the number of children of Israel. Oh, jauh banget ini. Astagfirullahaladzim. Ini kena ini Masoret sama Septuagint. Ternyata dia nggak janjian pada saat Roh Kudusnya datang gitu loh. Hah? Roh Kudusnya kemana ini? Apakah ada banyak Roh Kudus? Begitukah? Ini bukan PDF ya teman-teman. Oke, di sini juga Bible Hub. Silakan dicek. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tolong tunjukkan kepada saya Lukas 24:44 sampai 46, di mana tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga di kitab Taurat Musa, kemudian kedua di kitab Nabi-Nabi, ketiga kitab Mazmur. Yang notabene tadi si Elia dengan bangganya membahas mengenai kebenaran korespondensi ya. Suatu pernyataan dikatakan benar jika sesuai dengan fakta. Mana faktanya? Hah? Faktanya kemana ini? Ada 3 ya, harus tergenapi, harus 3, nggak boleh 2, nggak boleh 1, harus 3. Ini tolong dijawab gitu loh. Dari tadi kan saya tanya ini, tadi Anda blunder lagi kena sini. Ini baru 1 saya bawain ya, di teks Mesoret sama teks Septuagint. Ayo, silakan dijawab dulu gitu loh. Jadi jangan lari kemana-mana. Baru nanti kalau mau kritik teks tenang, Anda tenang, duduk yang tenang gitu loh. Tolong ditunjukkan dulu mana buktinya surat yang Anda maksud Bang itu. Ardi, Bardiansa. Silakan. Jadi tolong ya teman-temannya radikal ini, kalau cuman informasi dari abad pertama, abad awal-awal itu mah jangan-jangan buku Tatang Sutarman kalau datang di abad awal-awal kalian terima tuh. Kita minta secara faktualnya yang mengkanun siapa, yang menentukan bahwa ini firman Tuhan atau bukan, orangnya siapa. Itu akademik ya. Kita minta orangnya siapa biar kita pelajari biografinya gitu. Siapa yang mengkanun kitab kalian gitu ya. Kalau nggak ada ya udahlah, dongeng itu. Lanjut. Oke, siap. Bentar, Saya Bro langsung Jack, jawab ya. aku dulu Tadi kok ya. putus-putus. Sebentar Elia. Saya dulu. Oke. Mohon maaf Elia. Saya dulu ya. Saya izin. Oke, sorry. Gini, I have less than 33 minutes ya. Tolong besarkan saya dong. Thank you Kak. Oke. Nah, ini ya, Bro Ardian ya, dan Bang Ali ya. Kata Baidlah putih dalam teks Utsmani 3746 dibaca oleh Ibnu Mas'ud safra kuning. Oh, yang benar yang mana ini, Mas Ardian? Mbak Rifa, sorry ya Mbak Rifa, aku nggak pakai gaya ini ke Mbak Rifa. Aku pakai gaya ke Bang Ardian, karena Bang Ardian yang seperti itu. Mas Ardian siapa? Piye iki? Yang didekteknya yang mana iki? Kemudian kata Ilyasa dan Ilyasin dalam 37123130 dibaca secara berutuh apa? Idrisa. Astagfirullah. Piye Mas Ardi? Kitabmu sendiri yang katanya didiktekan Mas Ardi, ternyata beda. Ini 2 nabi yang berbeda, brother. Sorry ya Mbak Rifa, nggak sama Anda. Saya lebih resek Anda, sorry. Kemudian ini ya, saya tunjukkan ya, lagi nih. Penambahan atau penyisipan apa? Kata. Bilang kuning tadi siapa, Bro? Maksud nih. Bro, yang bilang kuning siapa tadi, Bro? Ibnu Mas'ud.
Oh, Jangan oke, yang potong bilang ini dulu. ya udah lanjut. Jangan potong dulu. Aku juga hormati Anda, saya nggak potong-potong ya. Saya rasa ini salah satu ini ya, moral ya, nilai moral. Oke, lanjut ya. Nah, setelah ungkapan umatan wahidan dalam 213 ya, ada tambahan kata fakatalafi. Senada dengan itu setelah al-jamalu dalam 740 ditambahkan kata asharu min kalbi. Nah ini terkadang sisipan apa dalam teks Ibnu Mas terdiri dari apa? Sekelompok kata. Katanya didiktekan kok bisa terjadi selisih sampai sekelompok kata. Coba bayangin. Nah punya kami yang namanya teks kuno itu pasti ada varian. Nah kami jujur. Nah masalahnya di sini apa? Katanya didiktekan. Sorry ya Mbak Rifa, bukan ke Anda. Ini ke Mas Ardian. Kemudian ya 2198 min rabikum. Ada tambahan. Nih, saya tunjukkan yang lebih ekstrim lagi nih. Itu punya Ibnu Mas'ud ya. Sisipan atau tambahan kelompok kata dalam mushaf terkadang ditempatkan di penghujung ayat. Nih ya, setelah kata nadzirin dalam 34:44 ya, disisipkan ungkapan apa? Wa kalaladzina kasabu in hada ila haditsun muh. Astagfirullah, ini panjang banget ini. Ini bahkan lebih panjang dari 1 Yohanes 5:7. Aduh, repot Mungkin banget ini. tambahan lagi Jadi dikit, makanya saya satu selalu lagi, bilang Bang apa? Ya, Bang Jack, sebentar Bang. betul. Jadi gini loh, makanya saya selalu berkata ya, ketika Anda bertanya masalah kritik teks, Anda bunuh diri. Sudahi pertanyaan itu. Makanya jangan dibawa ke sana. Tujuan saya cuma itu kok. Aku nggak ngejelekin atau gimana. Sudahi pertanyaan masalah kritik teks. Hancur lebur Anda. Bunuh diri Anda. Kores sampai berkali-kali saya bilang, bro, Anda bunuh diri loh. Seperti itu. Nih ya, bahkan ya, ini ditambahkan ayat berikut loh setelah ayat 60. Bayangin. Nih, apabila datang kepada kalian rasul dari kami, bla 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 bla. Come on. Gitu ya. Kemudian, saya jawab nih. Sebenarnya itu pertanyaan anak TK ya. Mas Ardi ya. Kok ya mesake banget loh pertanyaannya gitu loh. Nih ya. Lukas 24 ayat 25 ia berkata kepada mereka, orang bodoh betapa lamanya jika kamu tidak percaya segala yang. Nah ini ya dikatakan oleh para nabi ya di Mazmur, sebab itu hatiku bersorak, sukacita jiwaku bersorak, bahkan tubuhkan diam dengan kau tidak menyerahkan dunia hormati. Ini bicara mengenai apa? Yesus sedang mengungkapkan nubuatan secara keseluruhan. Dia tidak comot satu ayat, tidak, dia merangkum semuanya gitu loh. Makanya pahami keimanan kami bukan dari sudut pandang Anda. Sudut pandang Anda nggak mungkin memahami uang dari abad ke-7. Itu udah ilogik mas. Ilogik. Anda berusaha pahami kami kok dari abad ke-7. Kalau menyatakan semua seorang anak kandung adikku dengan kemudian ya Tuhan sendiri akan mendirikan pada seorang perempuan muda mengandung gitu ya. Ini nubuatan termasuk Yesaya 53 ya. Bahwa hamba itu akan menjadi korban penebus salah. Oke, aku udah lebih dari 30 menit. Silakan Elia dan Om Bukan Alves dan Erwin. Mempertegas aja ya, sorry Bro Elia ya, dikit aja nih. Saya hanya mau menambahkan bahwa karena ada yang bilang itu PDF dan sebagainya gitu, jadi nanti kemudian kita teman-teman dianggap asumsi. Saya hanya mau mempertegas saja bahwa yang dibacakan oleh Bang Jack itu ada bukunya dan saya punya bukunya. Misalnya tadi tuh ya ada tambahan tuh ya dalam surat 39 ya. Di antara ayat 23 dan 24 terdapat tambahan satu ayat bro, satu ayat ya. Itu nih, dan ini banyak nih teman-teman, ayat-ayat tambahannya tuh banyak tuh. Nah memang gini, hal yang menariknya adalah bahwa kalau baca buku ini, tadi ada yang bilang mungkin belum baca, saya udah baca bang, sampai udah sobek belakangnya nih, saya udah baca. Izin untuk menyebutkan nama surahnya sama ininya tambahan ayatnya itu apa coba? Coba ini dibacakan, sini, maksudnya jangan hanya membawa premis seperti saya kan jelas tuh saya bacakan dalilnya gitu. Ya Coba. bukan saya yang bawa premis Uni, bukan saya yang bawa premis, Waduh. tetapi ini kan ada bahasa Arabnya nih. Ini tambahan di dalam surat ini nih. Nah, surat 39 itu di antara ayat 23 dan 24. Ya silahkan bantah. Misalnya teman-teman pengen bantah apa yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal yang kata pengantar buku ini dari Profesor Dr. Quraisyhab, ya silahkan, nggak masalah kan, namanya juga pengetahuan gitu ya, kita sama-sama belajar. Tapi gitu bro, ini maksudnya ini ada tambahan-tambahan kata, tambahan kalimat, malah tambahan ayat. Nah memang menariknya adalah bahwa gini teman-teman, dalam konteks berbagai macam mushaf ini, Nabi memerintahkan supaya
Mushaf Ubay ibnu Ka'ab ini dipakai. Ada 4 nih yang diperintahkan yang bisa dipakai nih, karena ini sahabat Nabi kan. Ubay ibnu Ka'ab, Mas'ud, terus dan seterusnya, ada 4. Nabi sudah memerintahkan supaya mushaf ini dipakai. Ternyata pas zaman Utsman itu dibakar, didikte, dibakar tuh. Nah ini kan jadi menarik tuh. Nabi langsung memerintahkan supaya sahabat mushaf-mushaf dari sahabat Nabi ini digunakan, tetapi pas masa Utsman dibakar. Ini kan luar biasa nih. Firman Allah dibakar tuh, dibuang. Malah kalau kemudian yang lebih menarik lagi, tadi kan dibilang itu cuman polemik dari biasanya sih alasannya karena dari Islam liberal, ya terserah mau liberal atau apapun terserah. Tapi dalam konteks bukunya Munim Siri nih ya, bukunya Munim Siri, itu Quran pun mengalami yang namanya revisi tuh. Nih revisi pada edisi berikutnya 1924. Jadi kata Munim Siri ya, malah ada di dalam video di YouTube pun beredar. Dia bilang Quran yang teman-teman pegang sekarang itu ya direvisinya ya jadinya 1924 dan juga 1936. Terus yang gak dipakai di mana? Dibuang ke Sungai Nil. Jadi saya bayangkan ya, para pejuang sedang berusaha untuk memerdekakan bangsa ini. Oh ternyata kitab suci teman-teman belum jadi tuh. Memang agak lain memang ya, tapi ya ini namanya juga pengetahuan yang kita harus tahu bersama gitu ya. Tempatan Elia Om itu Ya, tadi dia silakan. diam tuh. Oke. Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Sedari tadi saya mendengarkan argumentasi dari teman-teman Muslim, tapi dari 4 gagasan dan gugatan yang saya berikan, tak satu pun yang dijawab oleh teman-teman Muslim. Saya tadi bertanya metodologi apa yang digunakan kalau memang mengandalkan hafalan-hafalan itu. Tadi Jek Cita telah membuktikan bahwa melalui lisan itu pun masih banyak perbedaan. Artinya metodologi ini gagal secara konkret. Lantas, kalau memang ingin dikatakan sebagai wahyu yang benar, apa metodologi yang Anda gunakan? Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan saya yang lain, itu tidak ada yang diberikan jawabannya sama sekali. Jadi saya harap kalau mau diskusi secara akademis, tolong jawab pertanyaan saya ke 4 premis yang saya ajukan ya. Tolong itu dijawab dulu, karena tadi poin utama kita Iya, tadi apa pertanyaannya? historisitas. Oke, yang pertama, kekeliruan yang ditunjukkan oleh Pak Joseph, Pak Jack dengan juga siapa tadi ini, Om bukan ateis, itu menunjukkan bahwa metodologi Anda yang mengandalkan hafalan atau lisan itu tidak bisa diterima. Artinya masih ada kerancuan di dalam ayat-ayat Anda sendiri. Yang kedua, Habis. Oke ya. Minta waktu saya duluan, ini Oke, sedikit aja Ali saya. Bang Ali. Oke Bang Ali. Oke, tolong besarkan layar saya. Karena sudah setengah 10, mungkin ini sesi terakhir saya, teman-teman. Oke, berbicara tentang habis ini udah tidur kita udah ya, habis ini tidur. Iya, Besok. berbicara tentang berbicara tentang karya ilmiah yang mengkritik kitab suci, ini saya ingin membawakan sebuah karya fenomenal ya. Mungkin teman-teman Kristen segera untuk mendownload sebuah jurnal dengan judul Kajian Kritis Historis Terhadap Perjanjian Baru, ditulis oleh seorang orientalis Belanda dari Leiden University, H.G. de Jong. Oke. Banyak sekali nih data-data yang menampar kalian dan mempermalukan kalian dari sisi kajian orientalis. Saya bacakan sedikit saja sebagai pengantar untuk malam ini. PR yang harus dibaca oleh Jack Cita, Erben, siapa ini? Maaf putus-putus. Apanya putus-putus? Itu dia aja, lanjut aja Bang. Jelas suara saya kan? Lanjut aja. Jelas suara saya. Oke, bagaimana De Jong mengkritisi bagaimana gabrulnya pemaksaan nilai-nilai yang tidak masuk akal dan tidak sama sekali historis dalam perjanjian baru. Misalnya dalam halaman ke 119, sekali lagi halaman 119, apa kata De Jong? Dia mengutip Reimarus, salah seorang orientalis abad ke-17 atau abad ke-16. Reimarus mencoba menjelaskan, saya tunjuk. Reimarus mencoba menjelaskan perbedaan antara citra Yesus yang menurut sejarah di satu pihak dan gambaran Yesus seperti di dalam perjanjian baru di pihak lain, dengan menyatakan bahwa yang terakhir itu adalah tipuan yang dilakukan murid-murid Yesus secara sadar, merasa frustasi karena kematian Yesus yang tidak terduga dan khawatir kehilangan kedudukan mereka yang terhormat selama Yesus masih hidup. Dengan kata lain, terdolong oleh ambisi dan kepentingan pribadi,
para murid lalu merekayasa cerita tentang kebangkitan Yesus dan mitos tentang pembaruan dan kelanjutan hidupnya di surga. Begitu pula tentang kedatangannya yang kedua kali pada masa mendatang, dengan memperkenalkan ide-ide sistem kerasulan yang baru tentang Yesus ini. Para murid bisa mempertahankan kedudukan mereka yang istimewa sebagai pemimpin gerakan Yesus yang masih muda ini setelah Yesus mati. D.F. Strauss dalam tulisan yang terkenal Life of Jesus antara tahun 1835 sampai 36 menolak dasar sejarah bagi semua unsur adikodrati yang ada di dalam kitab Injil. Ia menganggap semua ini sebagai khayalan kreatif orang-orang Kristen yang muncul tanpa direncanakan pada masa antara kematian Yesus dan penulisan kitab Injil yang menurut dia terjadi sekitar abad kedua. Produk khayal saleh inilah yang disebut Strauss sebagai mitos tentang Yesus. Banyak sekali nih data-data yang menghantam Anda secara akademik. Bagaimana unhistorisnya perjanjian baru secara kajian akademis. Kesimpulan dari De Jong ya teman-teman, banyak orang Kristen masih terpaku pada gambaran yang diberikan oleh kitab Injil atau Bible yang mengatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan secara jasmaniah dan meninggalkan kuburnya. Pandangan kebangkitan Yesus seperti ini bagi saya tidak bisa diterima menurut sejarah. Pandangan seperti ini bagi saya tidak bisa diterima menurut sejarah. Pertama, karena interpretasi teks perjanjian baru yang relevan secara cermat menunjukkan bahwa orang-orang Kristen pertama itu pun tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dalam tubuh manusianya yang lama, dan juga bahwa kuburnya kosong. Nggak ada yang percaya orang Kristen mula-mula. Kedua, karena pandangan orang-orang Kristen pertama tentang kebangkitan ini pun terikat pada pandangan dunia yang sudah usang dan tidak dipertahankan lagi. Jadi, yang lebih penting, mudah-mudahan saya telah menunjukkan manfaat pembahasan tradisi secara kritis historis. Ini adalah sebuah ujian keimanan bagi Kristen jika mereka mau membaca jurnal-jurnal yang ditulis dari kalangan internal kalian sendiri. Sekali lagi, Erben, Jack, dan siapapun yang bersuara agak lembut yang membuat saya merinding, H.G. De Jong adalah seorang profesor besar teolog di Leiden University yang sekali lagi bukan Muslim. Ini adalah kritik internal kalian yang harus kalian selesaikan. Oke, itu pengantar dari saya. Sekian. Saya izin dulu Unirifa ya, bentar ya. Oke, boleh. Oke, bentar aja, 1 menit aja. Ntar kalau lebih dari 1 menit silakan ingetin saya Unirifa ya. Oke. Kita ada sesi closing nanti. Ini kan yang dimaksud tadi, yang dia bahas tentang suratmu ada tambahan alkaf dan dibaca. Ternyata apa teman-teman? Jeffrey menduga bahwa penyusunan daftar-daftar surat tersebut mengenal dengan akrab susunan surat. Sebentar. Jeffrey ini siapa? Gitu loh. Ini dibawakan gampang ini. Nih, Jeffrey itu ternyata adalah teman-teman, kita buka ya di sini ya. Mana datanya? Ntar dulu, Host. Matiin dulu, Host. Bang Ardi, saya ini mau turun ya, agar saya bisa bertanggungjawabkan keilmiahan saya. Tolong di-post dulu waktunya, host. Ya, siap. Host, di-post dulu sebentar. Siap. Tolong dibesarkan layar saya, biar saya memberikan PR ke teman-teman Kristen. Siap. Bahwa ini adalah sebuah narasi baru dalam perdebatan kita ya, dengan berani menunjukkan link gitu. Ini saya kutip dari University Leiden di Belanda, yang mana mempublikasikan jurnal-jurnal para profesornya, scholarly publication .universityleiden.nl Netherlands. Resmi ini ya, bukan PDF seperti yang sering kalian mainkan. Resmi, jurnal ilmiah dari Leiden University. Lanjut, Bang Arti. Oke, saya lanjut ya. Ternyata di situ tadi ada namanya Arthur Jeffrey ya teman-teman, atau Jeffrey. Coba digedein dari saya, host. Siapakah Jeffrey? Arthur Jeffrey ia adalah seorang orientalis bro yang berasal dari Inggris yang meninggal pada tahun 1959. Ia pernah menjabat sebagai dosen di College Kristen. Waduh, bahaya ini. Ngapain orang Kristen kritisi Al-Quran? Kalau mau membuktikan ya, sebaiknya begini nih, Bro Jack ya. Saya sebenarnya suka bercanda sama Bro Jack ya, dan jangan terlalu serius ya Bro Jack. Nih, contoh bro, ini riwayat Hafs bro. Ini gini, ini Quranmu. Kalau riwayat Hafs warsnya gini bro. Nah, ini bro, ditunjukkan gitu loh. Jadi mushafnya itu mana? Tunjukkan dulu mushafnya, baru ngomong. Tunjukkan dulu, oh ini mushaf Ibnu Mas'ud bro, oh ini mushaf yang ini bro. Gitu, tunjukin gitu Mana loh. mushaf kayak gitu?
Loh, tar dulu, jangan dipotong lah. Saya sebentar, tolong tunjukin gitu loh. Jadi ini caranya menunjukkan, dibandingkan. Oh ini kata-katanya begini bro. Yang selanjutnya begini bro. Itu harusnya kan gitu, bukan dengan dalih yang dibawakan oleh Arthur Jeffrey. Lanjut Undi Rifa. Gas. Jibril dulu, habis itu saya bisa di sesi closing nanti. Bang Jibril. Saya izin turun dulu karena saya udah lapar sekali. Saya mau beli nasi goreng ya. Boleh ya? Ya, Bro Cita, ntar dulu. Sampai ketemu Bro besok, Cita, Bang Ardi. Siap. Bro Cita, gua follow lu follow gua ya. Insya Yesus. Siap. Oke, udah follow lu gua. Tinggal lu yang full back. Oke, saya terima kasih kepada host sebelumnya. Uni Rifa juga. Saya lapar banget dari tadi belum makan. Terserah lah, bilang kabur terserah lah. Ya udah. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibilang kabur teman-teman, jangan dibilang kabur. Tolong, jangan. Kita diskusi ini. Monggo Bang Jibril dan Mbak Rifa. Udah bisa ditanggapi? Aku mau Bang Jibril dulu. Belum. Oh, belum. Masih ada Itu tinggal semenit 25 Uni. Udah, saya aja sedikit, Bang Jibril kalau enggak nanti saya sedikit aja nih. Saya mau menjawab Elia dulu nih. Elia ya, sama siapa Bro Jack Cita. Kalau kalian mau mengkritisi Al-Quran, kalian yang kritisi buktikan, bantah Al-Quran itu secara akademis dipelihara dengan periwayatannya by hafalan gitu ya. Nah, caranya apa? Nah, ini saya sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan terkait tentang perbandingan antara kritik teks Al-Quran dengan Bible. Cuman karena waktu juga ya. Cuman saya begini, pertama, tolong tunjukkan polemiknya di ranah Islam seperti yang terjadi di ranah kalian, bahwasanya ada hal seperti ini. Bentar aku tunjukin nih. Contohnya kayak gini nih. Ya, contohnya begini. Ini aku ambil dari ensiklopedia dunia ya, bentar. Nih, ini ensiklopedia dunia ya, dan mari kita bahas di sini. Ini polemiknya di internal kalian. Nah, kami minta juga polemik di internal kami mana ya. Untuk kanon Yahudi lihat perkembangan kanon Alkitab Ibrani. Untuk kanon Perjanjian Baru lihat perkembangan kanon Perjanjian Baru. Ini perjalanan kanonisasi ya. Perjanjian Lama adalah bagian pertama dari dua bagian kanon Alkitab Kristen yang mana mencakup kitab-kitab dari Alkitab Ibrani dan Proto-Kanonika. Dan dalam berbagai denominasi Kristen juga mencakup kitab-kitab Deuterokanonik. Kristen Timur, Katolik, Protestan menggunakan kanon-kanon yang berbeda. Nah, ini baru polemik antara denominasi saja kanonnya berbeda-beda. Yang mana perbedaannya sehubungan dengan teks-teks yang termasuk dalam Perjanjian Lama tersebut dan antilogemena dari Perjanjian Baru. Martin Luther dengan berpegang pada kaum Yahudi dan beberapa kalangan Kristen awal mengeluarkan kitab-kitab Deuterokanonik. Ini namanya baru permasalahan internal, bahwa ada perbedaan. Ini menentukan firman Tuhan, si ini mengatakan ini bukan firman Tuhan, si A mengatakan ini apokrif. Nah, makanya saya menuntut kepada kalian sebutkan nama orang yang punya otoritas menentukan kitab kalian itu firman Tuhan atau bukan. Nah, kalau perbedaan qiraat atau perbedaan Al-Quran, mana polemiknya di internal kami? Dari tadi saya tanya, mana ayat mana yang berbeda kami baca ketika di Mekah itu mana? Ketika kami di Mekah itu mana yang bertengkar gara-gara bacaannya beda-beda? Makasih. Oke, baik, waktunya habis Karifa. Jadi kita ambil dulu bagaimana pendapat teman-teman narasumber. Apakah kita statement atau diskusi kita berlanjut? Udah malam sih. Lanjut. Oke. Kenapa? Kita dari tadi udah lama ya. Lanjut. Ini Mana udah- si Juma? Si Juma mana si Juma? Ini orang apa? 2 lawan Panggil dong 1, Juma, 2, kayak sidik-sidik 3, gitu. 4, 5. Lanjut besok aja. Aku berterima kasih sama orang Muslim yang menunjukkan data-data di abad 19 dari teolog-teolog liberal untuk menyangkali kematian Baik, Kristus. Pak Erben, kita ini minta pendapat Iya, kepada nggak apa-apa, semua lanjut dong, narasumber. lanjut aja. Oke, aku bagaimana mau ini. teman-teman Muslim? Oke. Karifa. Saya mau izin turun Ini ya. 2 lawan 5. Enggak. Bang, itu ada situ. Teman-teman tunggu. Sabar ya. Oke. Itu kan ada Islam tuh di bawah itu Islam kan ada itu. Ya udah. Yang Saya congornya turun mereka Anti maksud debat saya. kusir, host. Gini aja. Saya tadi Mbak Rifa izin. izin. Saya Jadi, dengan Jack sebentar, saya Mbak Rifa. suka, Mbak Rifa. dengan Elia saya suka, Om Iya. Ate saya suka, Erben walaupun nggak suka sedikit suka, tapi masih ada yang 3 yang normal gitu. Tapi kalau ada orang yang hanya suka debat kusir, jangan bawa saya ya, host. Thank Oh you. iya, aku ada data. Ya saya Mbak Rifa. sukanya Kenapa? kalau Takut sama Jack, saya. Elia, Om Konate masih asik lah, masih nggak kusir lah. Kita normalkan. Oke ya, jadi aku berterima kasih aja. Kalau mau debat kusir jangan saya lah gitu. Bentar. Jangan ajak gua gitu. Debat kusir tuh ngajak Ini gua. aja, ini aja. Aku 1 aku menit boleh, untuk host. closing statement. Oke?
Aku Ya, Masih closing statement. ya oke, Oke, 1 baik. menit. Ini Oke, dimulai dari aku siapa? pertama Oke, siap. terima kasih untuk teman-teman Muslim yang membuktikan Airben bahwa semua ya, Al-Quran. total Airben aja. Ya, berterima kasih untuk teman-teman Muslim yang membuktikan bahwa Quran itu tidak mampu menyangkali kebenaran Alkitab, sekalipun Quran itu digabung-gabung dengan buku-buku gnostik, buku-buku kolok-kolok, atau buku-buku teolog liberal. Justru saat teman-teman Muslim mengutip buku-buku teolog liberal dan juga kitab-kitab agnostik dan kitab-kitab yang lain itu, semakin menegaskan bahwa Alkitab itu benar dan semakin menegaskan bahwa Al-Quran itu tidak bisa ngapa-ngapain. Terima kasihlah teman-temanku semua ya. Rupanya Quran itu bolong-bolongnya itu sangat dalam sekali bro. Jadi saya berterima kasih sama kalian. Saya kasih tepuk tangan untuk teman-teman Muslim yang sudah berjuang sekuat tenaga menyerang Alkitab, tapi tanpa sadar membuktikan Al-Quran tak bisa ngapa-ngapain. Thank you. Oke, baik. Saya Besok, terakhir juga ya. silakan. Saya terakhir ya. Habis itu saya juga mau turun soalnya besok kan kita harus ke gereja nih teman-teman. Yang Kristen yang nonton juga habis ini tidur besok ke gereja. Jadi gini, tadi sempat ada tuduhan gitu ya. Saya dengar ada diksi bahwa Alkitab kita disusun oleh manusia gitu sampai kepada kanon ya. Dalam konteks Islam juga sama gitu ya teman-teman ya. Ini yang tadi saya tunjukkan, ini mushafnya banyak nih, makanya dibagi gitu ya. Dalam bukunya si Taufik Atan Amal itu ada mushaf-mushaf primer, ada mushaf sekunder, itu dikumpulkan tuh. Nah memang pertanggungjawaban Muslim saya pikir lebih berat karena mushaf-mushaf ini dalam pas zaman Utsman dibakar gitu. Padahal itu firman Allah loh. Firman Allah dibakar sama Utsman. Jadi kalau klaim bahwa firman Allah langsung dari Allah tapi kemudian dibakar kan itu bahaya tuh, ujungnya nanti takutnya masuk neraka. Nah itu terakhir dari saya. Dan di teman-teman Islam juga nih ya, boleh nih dibaca ya buku yang tadi saya bawa. Oke, baik, itu sama waktunya beberapa habis. teman ya. Waktunya habis. Terima kasih untuk Uni Rifa, Oke. terima kasih untuk Bang Oke. Jibril, terima kasih untuk Oke, Om ini, oke. untuk teman-teman Muslim dan juga Kristen. Tuhan Yesus memberkati Oke, kita waktunya semua. habis. Shalom, selamat Oke. Bukan biasa, waktunya habis. Silakan. Ya, saya ya. Baru nanti Bang Jibril mungkin bantu closing statement jadi pertama ya, mereka itu dari tadi mengatakan ada permasalahan tapi mereka tidak menunjukkan permasalahannya. Coba dibuka cam saya. Mereka tidak menunjukkan polemiknya. Host dibesarkan komal saya. Host, halo, ini kok jalannya cepat banget ini waktunya. Komal saya nggak dibesarin nih. Halo host. Duh. Host? Ini host kenapa ini? Halo host. Halo. Aduh, kenapa ini sih? Objektif. Di reset aja nanti karena baru masuk 10 detik. Ya, siap. Enggak diulang lagi aja. Saya mau Di nunjukin reset data. aja, di reset Nah, habis itu iya. besarin Uniriva. Iya, besarin saya dong. Nah, jadi gini ya. Saya dari tadi tuh minta masalahnya apa, mana Al-Quran kami tuh mana masalahnya gitu loh. Yang ada di internal, sebagaimana kalian punya polemik di internal kalian, ada perbedaan kanon, perbedaan ayat, perbedaan versi, perbedaan terjem. Mana? Karena memang faktualnya kalian memang berbeda-beda secara denom. Nah, kami mana umat Islam yang ketika kami ke Mekah itu ada yang berantem gara-gara ada surat yang 36 itu berbeda. Mana? Terus tadi kalian cuma bawa polemik tapi tidak menunjukkan polemiknya. Nih, kami punya 7 qiraat. Kalau mau bahas ini nanti kita bahas. Bagaimana pertanggungjawab akademisnya? Ini dia sanadnya jelas nih. Sanadnya itu harus ada. Artinya ada dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada para sahabat sampai kemudian ini harus dipertanggungjawabkan. Ini ada. Ini namanya adalah apa? Ijazah sanad. Siapa ini? Sanad keguruan Al-Quran Ustadz Haji M. Sarkowi Maron Probolinggo. Dia memiliki sanad keguruan. Nah, kalau kitab kalian itu ada tidak informasinya siapa yang mengkanon? Terus informasi Bible itu dari mana dapatnya? Itu penting. Profil dari pemberi informasi itu penting karena itu yang pokoknya dari Tuhan, pokoknya Roh Kudus itu kan nggak bisa begitu. Kalau kami jelas, even ada 1000 qiraat sekalipun kalau di kodeks harus mengikuti sanad, harus mengikuti ilmunya, pakemnya ada, sanadnya harus jelas gitu loh. Tolonglah, kalian dari tadi nggak ada masalah yang kalian bawa gitu. Lanjut, Bang Jibril. Siap, besarkan tolong Jangan-jangan host. mereka nggak ngerti tuh. Mereka nggak Host. ngerti. Host besarkan Bang Jibril host.
Iya. Untuk closing statement saya ya, yang mereka angkat itu surat 88. Sementara saya menunjukkan di kodeks, bukan kodeks, ya kodeks yang dari Egypt ini Ghaziah Al-Ala Tariq. Habis itu di kodeks berbeda di Ghaziah Al-Ala Tariq. Habis itu di kodeks mana ini? Istanbul Al-Ghaziah Al-Ala Al-Tariq. Habis itu kalau sekarang saya coba cek di sini juga Al-Ghaziah Al-Ala Al-Tariq. Jadi surat yang dia bilang dia narasikan dari PDF dan kutipan-kutipan orang itu saya nggak paham tuh itu dari mana. Ya, masalahnya Sementara apa, coba? Sebenarnya pertanyaan saya yang dari tadi saya datang Iya. simple itu, ini hubungan ini ke Yesus mana? Karena this small fragment of Saint John Gospel ini ke Yesusnya mana gitu loh. Sementara cuma satu dua ayat yang saya bisa buktikan bahwa kopi dari yang pertama sampai sekarang nggak ada. Ini gimana ke Yesus tuh apa hubungannya? Imani saja. Itu kebenarannya itu. Oke, udah selesai ya. After party nggak ada ya, after party. After party gini, saya mau mengundang kita lebih membahas tentang critical text ini kaitannya nanti dengan sanad. Tadi Pak, Mbak Elia belum closing statement. Oh belum ya? Oh ya, kirain dia nggak mau closing, udah diwakili tadi nggak ya? Oke, lanjut Elia. Oke, ini suara saya ada nggak teman-teman? Ada, silakan Mbak. Oke. Baik. Dari tadi sebenarnya diskusi kita itu berbicara tentang jejak historisitasnya dan bagaimana berfilsafat dengan itu semua. Tadi pertanyaan saya mengenai metodologi itu tidak dijawab sama sekali. Kemudian juga tunjukkan data yang unpolemik, yang diterima secara independen, yang lebih tua dari apa yang kami miliki untuk membantah isi Alkitab. Karena tulisan abad ke-7 yang datang dari Arab itu aja kami buang, apalagi tulisan-tulisan yang jauh lebih muda di abad ke-20. Jadi kami kekristenan itu dengan jelas mengutamakan data yang primer. Kalau tadi ada bantahan yang menyatakan bahwa itu tulisannya tidak sejaman dengan Yesus, lah minimal data kami lebih tua daripada data-data yang kalian sajikan. Artinya secara metodologi semua tuduhan kalian itu tak berdasar atau hanya dukungan kepada argumentasi kalian belaka. Itulah kegagalan teman-teman muslim dalam menjawab. Gitu ya. Jadi lain kali lebih belajar lagi. Oke? Tetap nggak ada hubungannya Papirus tadi ke Yesus ya? Nggak ada. Kalau data tertua mah Hindu lebih tua ya. Terima aja Hindu sebagai agama. Bentar, Bang Ardiansah. Nggak boleh. Izin Bang Ardiansah sebentar. Pertama, saya menantang Jack Citah dengan Erben dengan Elia mengangkat satu tema kritik. Kenapa dengan saya? Enggak. Gua mau orang yang sehat. Gua mau orang sehat. Sorry, gua mau yang sehat aja. Enggak, bentar. Kenapa? Host. Host. Kusir ya, host. Kalau mau Lanjut kusir jangan saya lah. Kenapa sih? Kalau mau cuma bacot gitu kan, kita nggak penting. Turunin CP host. Turunin. Iya Jack. Turunin. Turunin CP. Saya tahu maksudnya Bari. Turunin host. Iya, Jack. Ini udah malam soalnya. Iya, udah DM-an ya, Jack. Nah, enggak soalnya Elia kemarin ada janji sama saya, Jack. Enggak, Jack, gini Jack. Elia itu kemarin pernah ada janji sama saya, sampai sekarang dia tidak tepati karena saya minta dia ngangkat tema critical text. Sampai sekarang dia nggak datang gitu. Bang Ardi mute dulu Bang. Gua ikut ya. Lanjut ulang Rifa ya. Iya. Saya nggak. Iya maksudnya kan gini, pertanyaan Elia itu kaitannya dengan critical text. Saya mau minta ini orang apa sih ini? Iya, kapan? Serius lah. Gimana coba mau diskusi sama kamu? Dari tadi tuh kita aman, tenang loh diskusinya gitu loh. Gini bentar teman-teman saya konfirmasi. Enggak, gue mau minta pertanggungjawaban. Elia katanya mau mengangkat tema tentang critical text. Gue tunggu Elia sampai sekarang nggak diskusi dengan Sebentar De Elia, sebentar De Elia. Bentar dulu. De Elia
Di Elia. Karena kamu takut, karena blunder gara-gara bilang Talmud itu adalah fakta historis. Karena Elia bilang saudara-saudara, Talmud adalah fakta historis. Dia harus menerima apa isi Talmud. Makanya dia nggak berani lagi di hadapan saya Mbak Rifa, membahas saya tentang baru critical bisa text. setelah Rabu. Mbak Rifa, saya baru Rabu. bisa setelah Oke, Rabu. Jack. Mantap ini Jack, gini dong Elia. Jadi Iya, orang oke. tuh kalau berapologet nih, hari apa Rabu ya? Nggak usah gitu. Oke, aku turun PDF -nya baru siap. ya, Mas Gua Bang Ali. ikutan Jibril, dong. Bang Ardiansah, ingat ya. Gua ikutan Jack dong. kita hari Rabu. Saya ikut boleh nggak Iya. Uni? Saya kasih kesempatan sebentar. Boleh. Nanti Kasih Jack dulu kita dong boleh dia membawa ngomong apapun. teman saya si Ya. Elia dong. Bentar. Suara dia Ya, pelan itu. gua lagi ngobrol sama Jack barusan. Dulu nenek lampir. Pakai etika. Lu juga, lu aja yang mengaku anak Tuhan, mulut lu kayak cewek, mending gua cewek, lu kayak banci lu. Jangan gitulah. Bahasa kasihnya keluar. Coba host, diturunin Bahasa aja JP host. Turunin host. Tunggu. Belum apa-apa aja dia udah nyerang pribadi loh. Orang Iya. kayak gini mau diajak diskusi host. Ketika Orang kayak gini mau diajak diskusi. Turunin host. Turunin Apa host. sih regulasi dong? Saya mau konfirmasi. Gini ya, kenapa saya nggak mau melanjutkan diskusi? Awalnya saya respect dengan Uni, karena saya pikir Anda orang yang cukup cendekiawan. Ah itu mah alasan, gak usah. Gua mau lu berani atau enggak itu aja, nggak usah banyak cerita. Berani nggak lu? Alah gak, lu gini loh Elia, kalau lu bilang si Uni begini, berani nggak lu diskusi kita bahas tentang critical text? Yang lain, artinya apa? Aduh. Diskusinya tidak linear, makanya saya nggak mau. Enggak, lu diskusi berani dengan nggak? Uni. Berani nggak itu aja? Udah stop. Jadi Kalau apa nggak berani ya yang udah, dilakukan gampang banget. Gua sama Jack itu bisa tidak kok. sesuai Banyak yang dengan mau apa diskusi yang sama saya gua. tuntut begitu. Kalau saya Alah. santai aja, nggak. Elia berani nggak? Itu aja. Kalau memang santai udah berani nggak? Berani nggak? Lu berani nggak diskusi sama gua? Kita bahas tentang critical text. Lu bahas kiroat, gua bahas variasi kitab lu. Bukan Berani nggak masalah lu? berani atau tidaknya, tapi cara diskusi Nah, terus? Uni itu tidak akademik. Loh, buktinya tadi lu diskusi sama kita aman kan? Loh, tadi kan bukan bahas distribusi. Loh. Kita kan nggak bahas distribusi. Buktinya tadi kita aman diskusinya, nggak ada masalah. Lu ikut diskusi malahan tadi. Pertanyaan saya Ya tentang udah. metodologi undesign. Ya udah di sini aja, di sini aja. Pun Uni nggak bisa jawab dari tadi. Lah, kalian ada nggak menunjukkan metodologi dalam penerimaan Lah, kitab pilihannya lama tadi? jelas. Nah, Tadi lu berani nggak kita usah banyak, sudah nggak usah banyak memberikan kemana semua. pakai bahasa sosok Udah lanjut akademik aja, padahal salah. lanjut. Kenapa? Udah. Lanjut aja, lanjut. Itu ya, teman-teman, Mau ya, apa kedua. enggak gitu Ayo, aja. ayo, Gua mau, udah mau, Jack mau kita udah dong. oke. Mau dong. Memang beliau Lu nggak diajak, Mau dong. lu nggak layak. Host. Gua ngajak si Elia karena dia si paling Kenapa dengan akademik. host? Uni Rifa. Aku udah data nih. JP nggak Oke, usah Bang Jibril silakan Bang Jibril. Banget bahasa silakan. lu. JP Bang nggak usah Aldi, dibahas. izin Zuma dong, mundur sidik diri gitu. ya. Assalamualaikum. Oke, Kok terima takut kasih sih? Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Uni, ayo dong. Ya, jadi gitu ya, Iya, iya, boleh, Bang boleh. Ardiansah. Kapan kita lanjut, Kita Uni? ada diskusi dengan Siapa? namanya? Sama gua. Saya tidak mau diskusi dengan Sama laki-laki gua, dan jadi perempuan, Bang kapan? Ardiansah. Hari ini, Pertama sekarang, dengan ayo, Jack ayo. kita, dengan Kenapa Elia. sih pada takut sama saya? Kenapa sih? Hah? Ini orang kenapa sih? Enggak. Ben, Kita mau aja diskusi. Jack kita, Saya Kristen. Sabar. Ayo dong. Ya. Jack Elia. kita, Elia, saya, Kenapa Ardiansah? Kamu takut? Uni, Kalau terus kalian Bang mau Jibril. kritik teks, aku tanya, Ya. mana Udah. Al-Quran asli dipegang Udah. Muhammad? Host, Mana? terima kasih host ya. Surah Terima kasih asli ya. Muhammad itu ada di Ibnu Majah Host Jibril, 34. terima kasih ya. Ayat susulan mana? Tuhan lu aja Ayat baru susulan muncul di mana? abad pertama. Elia, thank you ya, Tuhan Elia. kan Pernah kita dewa sama suci. 10 kali, Tuhan Elia. lu aja baru Kalau lahir di thank you abad ya. pertama. Bagaimana? Tuhan yang netek, Tuhan yang dikeluarkan dari vagina aja baru keluar di abad pertama. Jangan- Lu malah nanya-nanya Al-Quran. Kayak gini deh. Tuhan lu aja keluar dari Rese. vagina di abad pertama. Gimana sih? Psikotes rese orangnya nggak bisa diajak Iya, diskusi. nggak gini loh Bang Ardiansah. Kalau dia minta Al-Quran, sedangkan Tuhannya aja keluar dari vagina baru di abad pertama. Bayangin coba. Jadi gitu loh ya. Jadi kita tuh diskusinya critical text aja, Gimana ya. sih? Kalau lu berani ya maju. Kalau nggak berani udah usah banyak cerita Elia gitu aja. Soalnya lu udah ingkar janji. Kristen memang nggak diajarkan Elia, untuk tepati janji tenang, gitu. ada gue ya Elia, tenang, ada gue ya kan. Iya. Tenang aja. Gini Oke? ya, Berani nanti nggak lu? kalau Udah mau gitu aja lu berani diskusi, nggak? kalau mau diskusi Berani kayak nggak lu? gini, Teman-teman, oten-oten di bawah yang kalian pikir inilah Gua- pujangga gua kalian yang mampu pastiin. melawan gua aja takut. Gua pastiin Elia, bentar ya. Gimana Gua sih? pastiin Goreng saya. Elia, dengerin Elia, dengerin. Ah, Elia, dengerin. kirain Michael, berani, taunya takut. dengerin. Gua pastiin ada diskusinya, dengerin dulu lah, gantian ngomongnya. Dengerin ya. Gua pastiin nanti diskusinya akan berjalan tertib sama kayak hari ini gitu ya Elia ya. Oke? Mantap ya?
Ya, Sip. kita bahas critical text ya. Kita Oke. bahas critical text jadi kita kalau membawa critical text itu kita datanya sumber-sumber yang memang terpercaya. Gua kan bawa beberapa buku-buku dan beberapa jurnal. Nah, dengan catatan kalian juga begitu ya. Bacakan secara jelas, kemudian mari kita faktualnya masalahnya di mana, baru kita bahas. Soalnya pertanyaan lu itu jawabannya ada di critical text. Itu kita bicara metodologi, kita kan juga tuntut sama lu metodologinya yang sama gitu loh. Lu punya parameter apa dalam metodologi terkait PL gitu. Berani nggak lu gitu aja intinya. Soalnya lu udah ingkar janji, lu bilang kemarin Oke, mau sama Uni. oke, Tiba-tiba sekarang lu boleh banyak ngomong nggak? alasan. Sekarang boleh ngomong nggak? Ya udah ngomong. Gini ya. Kalau Ini gua turun duluan ya. Gua makan dulu lah. Digambak sama Iya, hostnya tadi. Enggak, aku cuma minta konfirmasi aja Bang Ardiansa sama si Elia. Oke. Abis itu selesai. Oke, host. Thank you ya host ya. Sehat selalu ya Di host. tempat sih. Di Yuk, sini juga assalamualaikum. nanti kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Oke. Pak Eli. Saya makan dulu, bentar lagi saya naik ya. Mbak Objektif, iya, makan. saya makan dulu, siap tuh, Siap, saya naik. siap. Nggak tahu nanti ada bahas Isi perut masalah dulu, tafsir isi ya kan? Oke, ini kalau Oke, memang saya- mau head to head antara Mbak Elia dan Ini Kak bentar Diva, dulu lah, aku Oke, mau silakan, ngomong silakan. bodel. Gini ya, Barang siapa yang mengatakan orang jahil Bentar, itu masuk bentar, neraka, bentar. Elia. Ya. Uni, gantian Uni. Kan tinggal ganti. Kamu cuma pengen tahu aja anak Tuhan tuh kesabarannya sampai mana sih? Uni gantian. Lu tadi botol terus, ngomong terus Uni, gantian Elia. Asik. Ya, Anak sabar, Tuhan tuh punya sabar. roh kayak gini nih. Lanjut. Nanti kalau mau diskusi masalah distribusi dan juga kodifikasi, boleh diatur jadwalnya sama kayak tadi biar Mantap. ada backupannya. Nah, tapi gini, Keren. kalau Uni Mm-mm. berani nantang saya, nanti saya akan tantang Uni. Perdebatan antara kealahan Islam dan Kristen dalam kajian filsafat umum. Oke? Kamu boleh aja. Oke, boleh. Kamu Apa boleh aja lah tema siapa. yang paling lu Tunggu, kuasai saya lah. belum selesai ngomong. Oke. Belum selesai ngomong ya. Nanti kita Ya, akan kaji. iya. Nanti kalau perdebatan yang pertama sudah nanti kita realisasikan, nanti perdebatan kedua saya mengajukan mosi kepada teman-teman Muslim tentang kajian filsafat umum mengenai ketuhanan Islam dan kekristenan. Itu Oke, ya. Oke, mantap. Lu meminta berapa orang? Hatuha atau tim? Ya berapa aja yang kalau Nggak, maksudnya apa namanya, kalau mau hatuha bagus karena lebih banyak porsi bicara gitu. Jadi kita tetapkan nih hari apa nih, jangan kayak kemarin tuh kabur-kaburan. Ya, selesaikan dulu yang dicari kok untuk komalnya sendiri malah nggak dinaik-naikan Uni. Ditunggu di komal Uni juga nggak datang-datang. distribusi, itu nanti kita sama Kak Jack Cita, sama Ardiansyah, sama Jibril juga tadi Oke, itu baik. direalisasikan Objektif, dulu. catat ya. Siap, Iya, Kak Diva. itu direalisasikan dulu, baru kemudian kita Oke, akan critical susun text ya. gitu. Kita bahas critical text ya. Nanti Jack Cita, Elia sama Erben, gua Ardiansa sama nanti Jibril. Oke. kita itu. Hari apa? Hari apa nih? Gua mau bikin thumbnailnya besar-besar nih. Besok saya libur 2 hari. Kita Jadi perlu besok gimana? besok atau lusa bisa. Bentar, jangan langsung di. Tunggu, si Jack Cita katanya habis after Rabu katanya, after Rabu. Nah, after Rabu juga boleh. Rabu. Maaf. After Rabu. Berarti Kamis aja ya. Malam Kamis. Malam Kamis. Jangan, saya Malam Kamis. saya nggak izinkan, jangan. Ya, aku lagi di rumah maaf Oh, soalnya. ada ininya, ada nabinya Lina Wijaya nggak ngizinin. Lina Wijaya dong suruh maju. Elia suruh Lina Wijaya dong maju debat sama gua bahas tentang posisi Yesus. Yuk. Sekarang juga boleh nih, singkat-singkat aja. Yuk Lina, maju yuk. Bahas tentang ketuhanan Yesus yuk. Saya kasih tahu kamu ya, kamu dengan anak saya aja nggak bakal beres, apalagi lewat saya. Alah, Udah kalau ya. cuman klaim-klaim Saya gitu mah tutup. saya juga bisa. Kayaknya Saya kasih mundur. tahu kamu ya, kamu akan Teman-teman nyungsep. ya. Ah, itu nggak ada gunanya. Mohon Buktiin bertanya aja si kalian, Lina tolong Wijaya. Sini kalian. maju. Selamat malam, selamat Lina berhari maju minggu. dong. Lina maju dong. Kita bahas tentang ketuhanan Yesus. Ayo. Ah, parah nih Lina Wijaya nih, maknya nggak mau maju. Ya udah deh. Yaudah ya, objektif si Elia sudah membenarkan, dan ingat ya teman-teman, waktu Elia juga pernah membenarkan, dia tidak menepati janji, dan kalian 1.400 orang yang melihat menjadi saksi bahwa Elia menyepakati dengan saya akan membahas tentang critical text, dan kita akan lihat teman-teman insya Allah hari Kamis ya, atau after Rabu. Kalau perlu bawa Lina Wijaya, kalau perlu bawa pendeta-pendeta kalian semua, kita bahas critical text ini ya. Oke. Saya Itu suka kita tuh. sambut ya. Oke. Itu Iya. ajakannya itu kita sambut.
Nanti kita tentukan jadwalnya bersama Jack Cita, Pak RB. Iya, tapi jangan kabur-kabur loh. Kemarin capek nih nungguin kamu loh. Jangan ngomong kalau saya ngomong, gimana sih? Yalah, kamu juga sering Anda motong. sudah lebih tua dari Iya. saya ya. Iya, Jangan itu bilang saya mamamu tuh juga tuh ajarin anaknya juga sopan santun, anaknya juga sering motong. Nanti kita akan sanggupi dan setelah kita menyanggupi baru nanti kita akan lanjut kepada mosi filsafat itu. Nanti kita, karena gini, yang pertama nanti kita harus tahu schedule teman-teman Uni dulu, kemudian juga teman-teman saya. Itu Udah kapan mereka di sana. mengikuti itu, yang penting si Jack Cita tadi after Rabu iya, katanya, udah hari Kamis. Janji jadwal fixnya juga nggak tahu, soalnya saya juga harus kontrol dulu ke rumah sakit gitu. Ya. Saya Oke kita ya. menyanggup itu ya. Ya, selamat bertugas. Oke. Betul. Oke, sip. Thank you Objektif. Nanti kamu boleh di sini lu juga boleh, biar apa ya? Biar fair gitu ya. Jadi bukan di room Uni, bukan di room kamu, tapi di room sini aja. Host ya, ingat ya hari Kamis ya. Tentukan itunya biar Uni bikinkan VT-nya nanti ya, bahwa kita akan ada diskusi hari Kamis biar mereka ingat gitu. Oke, baik Pak. Itu aja mungkin ya, Elia, Objektif, thank you so much atas diskusi yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang di YouTube, ingat dicatat harinya bahwa hari Kamis after Rabu ya.